memimpin itu adalah tentang membuat suatu keputusan. Karena bakal terus apa ya? Terus tertabrak sama keputusan sih. Mungkin kalau dari SMA dulu kita masih remaja, kalau bicara seorang pemimpin itu kita bicara about yourself sendiri toh. Tentang gimana harus jadi disiplin, gimana harus tepat waktu, gimana harus jadi pemimpin yang tegas. Menjalankan suatu tugas di mana organisasi itu memberikan kita tanggung jawab, tapi kita di mana juga harus mencari benar-benar banyak relasi. Organisasi ini ibarat udah jadi wadahnya buat kalian cari relasi. Tinggal kaliannya nih kayak gimana kayak gitu. Cuma wadahnya udah bagus, cuman isi dari wadahnya jelek. Ya sesimpel kayak minat dan bakat kita aja lah. Contoh mungkin saya bakat dan minatnya ini di bidang apa, misal olahraga ya, kita ambil olahraga contohnya. Saya minatnya di volley, tapi saya masuk UKM-nya basket gitu kan. Nah, kan nggak masuk gitu. Udah nggak sinkron itu di situ kan. Nggak ada korelasi. Nah, nggak ada korelasinya kan. Ya mungkin adalah sedikit-dikit kena olahraga tangan kan. Nah, cuman ya benar dong. Kalau olahraga kaki kan futsal. Bener. Tapi yang satunya gini, yang satunya gini. Oke, selamat sore mas-mas semua. Pertama-tama perkenalkan, saya sebagai moderator, nama saya Cahyarno Pembayun, biasa dipanggil Retno, dari Dinas Kastrat atau Kajian Strategis dan Advokasi. Nah, di sini kita kedatangan beberapa bintang tamu Hokage dari BEM KMFT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, boleh perkenalan dulu mas-mas, dari Mas Cakra dari HMS, coba. Baik, selamat sore teman-teman semua. Nama saya Gema Cakra. Alhamdulillah sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta periode 2023-2024. Oke, selanjutnya Mas dari KMTE. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bambang Triwibowo, biasa dipanggil Bowo, dan alhamdulillah pada kesempatan pada tahun ini diamanai sebagai Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta periode 2023-2024. Oke, dan yang ketiga adalah Mas dari Himpunan Mahasiswa Mesin. Ya, baik, terima kasih. Tanpa salam, perkenalkan saya Didi Puji Mulyanto yang alhamdulillah pada kesempatan ini diamanai sebagai Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2023-2024. Oke, dan ada lagi satu dari KMTI yang akan datang, mungkin dia menyusul karena dalam sedang perjalanan ke sini. Oke, nih di sini saya akan menanyakan dulu kesibukan dari mas-mas sekalian dulu nih. Mungkin kesibukan kesehariannya bagaimana, atau mungkin hari ini dan kegiatannya kesehariannya apa, atau mungkin ada kegiatan lain dari organisasi maupun non-organisasi. Silakan dari Mas Cakra dulu. Oke, selayaknya ataupun normalnya menjadi ketua ya. Jadi memang untuk kesibukan sehari-hari itu selain perkuliahan, tentunya menjalankan dan mengecek progres setiap program kerja yang ada di divisi, tentunya di divisi HMS atau BEM sendiri. Jadi memang setiap harinya itu selalu ada progres seperti itu. Jadi memang untuk bagian kesibukan ya menjadi sebuah kebiasaan lah dan rutinitas. Jadi selain kuliah ya mengimbangi dengan progres kegiatan himpunan juga. Oke, nah Mas Cakra kan sibuk ya pastinya menjadi ketua himpunan mahasiswa sipil kan. Nah, bagaimana sih cara manajemen time manajemennya Mas Cakra bisa membagi antara waktu kuliah dengan waktu berorganisasi? Oke, pertanyaan yang sering ditanyakan ya sebenarnya terkait manajemen waktu. Jadi memang kalau untuk pembagian antara perkuliahan dengan kegiatan organisasi, tentunya memang pinter-pinter kita dalam multitasking. Jadi memang ketika dalam satu hari itu padatnya perkuliahan, namun ada sebuah program kerja yang harus kita jalankan juga, kita menggunakan skala prioritas. Jadi memang kalau memang ternyata tugas-tugas ataupun kegiatan perkuliahan bisa diimbangi ataupun punya backupan dari teman-teman, itu sembari dijalankan seperti itu. Jadi memang kalau secara khusus pembagian hari, pembagian jam itu sebenarnya tidak ada. Cuman memang menilai dari skala prioritas saja. Oke.
Nah, Mas Cakra ini kan udah pinter nih merorganize time-nya bagaimana, skala priority-nya bagaimana. Nah, misalkan nih Mas, kalau ada hambatan begitu, apa solusi dari Mas Cakra ketika misalkan kuliah dengan organisasi itu dia bertabrakan gitu? Oke, tentunya di himpunan itu kan saya nggak sendiri. Nah, kalau di kami HMS Satu UMB itu ada sebutan namanya teras, atau mungkin di teman-teman himpunan yang lain itu pengurus harian inti. Jadi memang kebetulan saya punya wakil ketua juga, punya sekretaris, punya bendahara juga. Jadi memang kalau memang dari kami itu ada yang salah satu tidak bisa menghadiri sebuah kegiatan, itu tentunya diwakili oleh salah satu orang yang ada di teras. Oh, oke. Berarti satu sama lain saling membackup Iya, Mas, saling ya? membackup. Betul. Nah, kalau dari Mas Bowo sendiri nih Mas, kesibukan kesehariannya apa dan juga mungkin time managementnya tuh bagaimana gitu loh, agar bisa dua-duanya tuh balance berjalan gitu. Sebenarnya kalau soal kesibukan keseharian lah, mungkin sama lah sama ketua lembaga yang lain, mungkin sama juga sama Mas Cakra ya. Selain kita di kampus UMY kita menjalani perkuliahan di Fakultas Teknik, khususnya saya Teknik Elektro ya. Iya. Ya selain itu juga alhamdulillah banget lah pada tahun ini juga diamanai sebagai ketua himpunan yang pastinya punya kesibukan tersendiri lah. Yang dimana apa ya? Ya mengatur jadwal, entah itu progres dari masing-masing divisi yang ada di himpunan, terus juga proker-proker yang ada di himpunan ya, tak luput juga harus ada tetap pengawasan dari ketua himpunan langsung kayak gitu. Biarpun ya kita tetap punya kepala divisi yang harus mengurus secara langsung program kerja dari masing-masing divisinya, tapi ya tak luput pula dengan pengawasan dari ketua himpunan. Oh, oke. Kalau misalkan Mas, kalau ada nggak sih Mas hambatan-hambatan kesehariannya Mas Bowo nih, kalau misalkan ada waktu yang misalkan skala priority yang saling bertabrakan, padahal kan udah disusun baik-baik, tapi kan ada waktu dimana kita nggak expect gitu loh, nggak expect bahwa oh ini skala priority-nya kenapa berseberangan atau bagaimana, dan juga solusinya bagaimana dari Mas Bowo sendiri. Kalau ya bener sih soal skala prioritas ya. Skala prioritas pasti dari awal kita mau menjabat ya sebagai ketua himpunan, dan itu udah pasti dipikirin lah dari sebelum-sebelumnya, karena tak luput juga gitu loh. Tujuan kita ke kampus yang pertama adalah perkuliahan. Itu udah pasti tak bisa diingkari kan. Tapi tak lupa juga ya kita mau mengambil amanah lebih kan sebagai ketua himpunan, yang otomatisnya harus membalancekan dalam artian ya kita tuh di dunia ini nggak sendirian gitu loh. Dan begitu pula di himpunan, kita punya yang namanya kepala divisi, kita punya yang namanya wakil ketua himpunan, sekretaris dan bendahara. Jadi ya gimana caranya kita bagi job desk sih kalau menurutku. Ya di saat nanti atau di saat suatu saat bertabrakan entah itu schedule dari program kerja dan mata kuliah, ya bagaimana caranya kita sebagai ketua himpunan, apalagi yang mengepalai suatu organisasi, membagi job desk itu sih dari masing-masing orangnya itu harus bekerja seperti apa. Dan pastinya tak lupa juga apa ya, teman-teman yang di organisasi saling ngebantu gitu. Oh, oke. Berarti satu sama lain saling bekerja sama ya Mas bekerja ya. sama sih. Oke, dan kepada Mas Didi dari Himpunan Mahasiswa Mesin nih, bagaimana Mas tuh kesibukan kesehariannya bagaimana dan juga time manajemennya bagaimana, dan misalkan nih Mas kalau ada hambatan juga solusi dari Mas Didik itu sendiri bagaimana? Mungkin ada perbedaan perspektif atau juga pendapat nih dari kedua kepala lembaga di samping kanan saya nih. Oke, mungkin apa ya, kalau secara kesibukan kurang lebih sama lah. Kita namanya juga mahasiswa, kita pasti punya kuliah juga, kita memiliki tanggung jawab lah. Intinya kita di sini juga sebagai ketua himpunan, diamanai sebagai ketua himpunan, ya tentunya pasti ada dua kesibukan yang kita lakukan. Nah, dimana nanti kita juga harus pinter-pinter mengatur waktu juga, mana yang lebih prioritas. Tentunya kalau dari aku sendiri, aku pribadi di himpunan mahasiswa mesin tuh alhamdulillah sudah udah terjadwal gitu loh. Jadi kayak semisal pada minggu ini atau minggu depannya atau hari ini ada acara, itu nanti siapa yang bakal hadir itu udah ada dari BPH gitu, dari pengurus hariannya. Oh, berarti udah ini ya Mas, udah terorganisir dari minggu sebelumnya gitu ya? Betul, sudah kami jadwalkan lah, kurang lebih seperti itu. Bagus itu ya, bisa dicontoh teman-teman semua. Kalau misalkan ada nih agenda dari minggu depan, nah minggu sebelumnya itu mungkin bisa dicatat dulu agendanya bagaimana, dan kan kita juga bisa menyesuaikan agenda kita gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya ya, sebelum kita ke topik yang akan kita bahas nanti. Oke, pertanyaannya adalah, apa sih Mas keputusan mas-mas kalian, mas-mas ketua lembaga yang ada di FTUMY ini untuk memutuskan menjabat sebagai ketua lembaga gitu?
Apa alasan yang bikin mas-mas semua tuh yakin aku bisa mengampu amanat ini gitu. Mungkin dari Mas Didik dulu. Oke, mungkin kalau dari aku ya alhamdulillah kebetulan juga dari teman-teman memiliki suatu kepercayaan yang lebih lah kepada saya. Tentunya juga saya nggak berjalan sendiri, pastinya banyak support system dari teman-teman juga yang dimana pasti bakal membantu lah, nanti apapun halnya pasti bakal dibantu juga, nggak mungkin dibiarkan untuk sendiri. Maka dari itu ya bisa dibilang lebih mempunyai rasa percaya diri karena ada support system dari teman-teman juga. Oke. Berarti support system itu adalah alasan yang kuat untuk Ya, Mas bisa dibilang bisa seperti itu. mengampu jabatan yang lumayan ya di Ya, FTUMI betul. ini. Oke, lanjutkan dengan Mas Bowo, apa alasannya Mas? Kalau boleh cerita dikit ya, ya aku mungkin orang yang salah satu tujuannya ke Jogja buat kuliah itu tidak berorganisasi sebenarnya. Jadi tujuan dari awal sebenarnya bukan untuk kurang minat lah sih terhadap organisasi. Tapi pada saat masuk ke perkuliahan, masuk ke fakultas teknik, kita kan di fakultas teknik tuh kental banget lah terhadap abang-abang senior. Iya, betul Terus sekali. juga rasa persaudaraan dan kekeluargaan itu kuat banget, apalagi khususnya kami di teknik elektro. Ya, sesuai dengan namanya kan, keluarga mahasiswa teknik elektro. Jadi dari awal itu udah dibilang deket sama abang-abang, deket sama himpunan, terus juga ngerasa ya bahwasanya kita ini dinaungi sama himpunan. Kalau bisa dibilang adik-adein gitu lah. Oh, berarti Jadi udah kayak keluarga banget ya, ya. bisa dibilang udah kayak dimomong lah sama abang-abang tingkat yang lain, kakak-kakak juga. Jadi rasa memiliki terhadap himpunan itu timbul sendiri lah. Jadi berjalannya waktu juga mulai rasa cinta akan himpunan, mulai rasa akan memiliki dan punya ambisi tersendiri sih, tersendiri juga. Dan kalau bisa dibilang ya ketua himpunan ya bukan suatu hal yang dituju ya dari awal, tapi lambat lautnya waktu berjalan, melihat kondisi yang ada di himpunan, melihat teman-teman yang bisa dibilang sama ya kayak Mas Didi, ada support system dari teman-teman, ya membuat rasa adrenalin untuk menjadi ketua himpunan itu makin ada, dan rasa ingin rasa memiliki sih terhadap himpunan itu semakin besar lah. Mungkin seperti itu sih kira-kira. Berarti solidaritas banget ya Mas. Iya, banget lah. Banget ya. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Kira-kira. Oke, lanjut dari untuk Mas Cakra, bagaimana nih perspektifnya terhadap ini alasan mungkin Mas? Oke, mungkin kurang lebih sama ya. Jadi memang sepertinya seluruh ketua lembaga di sini mempunyai keinginan untuk menjabat, itu sepertinya berangkat dari rasa kepercayaan teman-teman. Pertama itu, karena ketika kita diberi rasa kepercayaan, hal yang kita rasakan juga bahwasanya ada support yang tumbuh nih dari teman-teman kita. Tentunya teman-teman di sini sudah kami anggap sebagai keluarga seperti itu. Baik dimanapun itu, tadi itu di teman-teman mesin, teman-teman elektro, teman-teman TI juga, dan di sipil tentunya dengan jargon yang memang kami gaungkan terus kan, sipil solid. Jadi memang rasa percaya itu tumbuh bahwasanya ada support yang masuk kayak gitu. Lalu keinginan menjadi ketua himpunan juga terdorong dari diri sendiri pun ada, karena kita melihat bahwasanya setiap tahun itu kita menginginkan perubahan, ada sebuah inovasi, ada keresahan yang pengen kita angkat dan pengen kita rubah di sana. Karena saya masih ingat pesannya dari beberapa senior-senior mungkin yang udah lulus, bahwasanya ketika kita memang ingin merubah sesuatu, ingin melakukan sebuah perubahan, kita harus terkecimpung di dalamnya, jangan menjadi orang yang di luar sana yang hanya bisa berbicara. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika diamanahi menjadi ketua himpunan ini, ya harapannya juga bisa menjawab sebenarnya apa yang diresahkan sama teman-teman selama ini, apa yang dibutuhkan teman-teman himpunan selama ini. Mungkin tidak sebaik yang dulu, tapi kami mengoreksi apa yang sudah salah gitu. Jadi memang harapannya lebih baik dan juga bisa menjawab lah di mana teman-teman yang punya keresahan, dan juga harapannya bisa melanjutkan regenerasi seperti itu. Karena kalau memang tidak ada yang melanjutkan sama sekali, sayang nih apa yang sudah dibangun selama ini bisa mati kayak gitu. Nah, mungkin itu sih benar. Ya intinya ini ya Mas, karena intinya gini Mas ya, kalau kita ingin merubah suatu sistem kita harus masuk di dalam sistem itu. Oke, kita akan masuk ke dalam temanya, yaitu mahasiswa bertanya, pentingkah organisasi mahasiswa saat ini? Pertanyaannya adalah, apa manfaat yang bisa didapat seseorang dari bergabung organisasi? Mungkin especially dia organisasi di internal teknik dulu. Mungkin dari Mas Didik dulu. Oke, mungkin kalau dari aku berapa pentingnya berorganisasi ya.
Menurutku sangat penting dan banyak hal yang kita dapatkan, entah itu nanti setelah berorganisasi ataupun waktu berorganisasi. Tentunya hidup itu kan tidak hanya pada masa sekarang, tapi untuk masa ke depan juga. Dari berorganisasi itu kita bisa belajar nanti cara manajemen waktu, cara untuk mengelola suatu event ataupun mengelola suatu nanti pekerjaan nantinya. Itu pastinya tidak hanya bekerja untuk sendiri. Kita berorganisasi ini bekerja secara tim lah, kita bekerja bareng-bareng, kita bekerja secara kelompok. Nantinya ke depan pasti banyak yang kita rasakan. Tentunya pasti bakal ternyata seperti ini sih rasanya untuk berorganisasi, dampaknya seperti ini. Itu pasti sangat-sangat merasakan. Mungkin kalau secara sekarang, mungkin sampai saat detik ini mungkin hanya beberapa yang saya rasakan sih, tapi nanti untuk ke depan pasti ternyata harusnya seperti ini dulu. Menurutku sangat penting sih. Banyak feedback yang kita dapatkan seperti itu. Oke. Kalau untuk pendapat Mas Bowo sendiri, manfaat yang bisa didapat seseorang dari bergabung organisasi itu sendiri apa aja? Manfaat ya, mungkin ya yang stigma atau konotasi sekarang terhadap organisasi itu hanya membuang-buang waktu, kerjaannya hanya kuliah rapat, hanya melaksanakan sebuah event. Tapi kalau menurutku di saat orang terkecimpung langsung dalam sebuah organisasi, ya kalau mereka benar-benar dalam tulus menjalannya, banyak sebenarnya yang mereka dapatkan dalam terhadap organisasi itu. Karena kalau bisa dibilang ya, kenapa sekarang orang-orang itu minim lah ikut organisasi, karena mereka mungkin ya kalau pandanganku sekarang yang salah itu bisa dibilang organisasinya sih kadang-kadang tuh, karena memang tidak ada perubahan inovasi. Tapi balik lagi, kalau aku ya menganggapnya di saat kalian berkuliah udah jauh-jauh nih dari kampung halamannya masing-masing, tapi hanya terjun untuk ya berkuliah aja gitu loh selama masa S1 gitu. Karena pandanganku S1 itu nggak bisa terulang. S1 itu cuma sekali gitu loh. Nggak bakal ada S1 kedua, nggak bakal ada S1 ketiga, karena masanya juga beda. Kita juga sebagai anak muda yang pengen mengekspresikan banyak diri gitu. Jadi ya organisasi ya tempatnya untuk mengekspresikan banyak diri sih sebenarnya. Jadi kayak feedback-feedbacknya tuh ya kalian bisa menuangkan apapun yang kalian inginkan di sana dengan ya sesuai dengan ranah organisasinya juga sih kadang-kadang kayak gitu ya. Terus juga banyak yang kayak kita diajarin di perkuliahan, banyak yang kita dapatin di organisasi tapi kita tidak dapat di perkuliahan gitu loh. Jadi kayak contohnya cara kita bekerja sama, memanage waktu, terus juga mengorganisir banyak orang di dalam kita membuat event atau kegiatan, yaitu suatu kegiatan yang tidak kita bisa dapatkan atau suatu pembelajaran yang tidak bisa kita dapatkan di saat perkuliahan. Apalagi kita ini sebagai mahasiswa teknik gitu loh, yang notabene-nya kerjanya itu selalu bersama tim. Nggak ada orang yang bekerja secara sendirian, entah itu teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, teknologi informasi, ya mereka itu selalu bekerja as a team. Jadi di saat mereka tidak belajar caranya bekerja sama, tidak belajar caranya mengorganisir suatu kegiatan atau suatu pekerjaan, ya pasti di saat nanti entah itu mereka terjun langsung ke dunia pekerjaan ya, mungkin ada beberapa orang yang kaget gimana sih caranya bekerja secara tim. Nah, mungkin itu sih kalau menurutku feedback yang mungkin mereka bisa dapatkan di saat mereka itu mengikuti organisasi. Oke. Untuk pendapat Mas Cakra sendiri, bagaimana manfaat yang bisa didapatkan seseorang dari mengikuti organisasi itu sendiri, Mas? Oke, mungkin menjawab pertanyaan yang sebelumnya dulu ya, terkait betapa pentingnya organisasi ya. Jadi memang kalau ditanya pentingnya organisasi itu terjawabnya tergantung sudut pandang. Kalau memang dari sudut pandang kami sebagai lembaga sangat penting gitu. Mungkin untuk beberapa teman-teman ya ada yang memang tidak penting, ada yang memang ya sedang-sedang lah, kayak secukupnya aja mungkin kan kayak gitu. Nah, karena manfaat yang didapatkan tuh banyak sebenarnya. Karena kalau saya pribadi menilai latar belakang dari mengambil organisasi itu sebenarnya kita ke perkuliahan ini 3 gitu kan. Skill, prestasi, sama koneksi kayak gitu. Kalau emang ternyata orang berkuliah hanya untuk menumbuhkan skillnya dan prestasinya ya monggo kayak gitu. Tapi di organisasi ada yang lebih loh yang bisa kalian dapetin, yaitu koneksi kayak gitu. Nah, itu salah satu manfaat yang benar-benar saya rasakan kayak gitu. Kenapa manfaat dari organisasi itu sendiri? Karena contoh seperti ini, mungkin di dunia yang sekarang teman-teman mungkin ngerti tentang orang dalam apa segala macam. Sebenarnya kalau dibilang jahat ya memang jahat sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita nggak bisa nutup mata kayak gitu. Yang sekarang yang diperlukan itu hal-hal seperti itu tuh sangat dibutuhkan. Terus dengan terjalinnya koneksi ya kita bisa mendapat jaringan gitu loh. Tadi yang dijelasin Mas Bowo, kerja as a team tadi, tentunya kita ya barengan kayak gitu, dan kita perlu jaringan yang banyak, koneksi yang luas. Nah, itu manfaat yang paling terasa.
Terus yang kedua itu seperti contohnya yang kita lakukan sekarang, di mana kita ini sebenarnya kan sedang public speaking ya. Ya. Menurut saya yang paling terasa itu di organisasi adalah melatih soft skill tadi, yaitu salah satunya public speaking gitu. Karena di perkuliahan ya sebenarnya kita pakai, kita latihan, tapi ya mungkin di momen-momen tertentu aja. Contoh mungkin ada tugas presentasi, hanya di situ saja dilatihnya. Tapi kalau di organisasi ya kalian selalu ditabrak gitu loh untuk bertemu orang, untuk berbicara dengan bahasa yang baik dan benar seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang manfaat organisasi, kalau dari saya pribadi itu dua hal tadi yang penting yang bakal didapatkan, yaitu melatih soft skill dan juga koneksi seperti itu. Oke, berarti sangat penting ya Mas kalau menurut Mas kalian. Aku simpulin bahwa organisasi itu sangat penting untuk menunjang kualitas upgrading kita, diri kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan personal branding kita sendiri dan juga bisa ngajak teman-teman yang mungkin minatnya kurang berorganisasi, kita bisa aja gitu. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari ikut organisasi itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peran organisasi dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan? Mungkin dari Mas Bowo bisa dijawab dulu. Organisasi mengembangkan terkait kepemimpinan ya. Iya, pengembangan keterampilan terkait kepemimpinan. Mungkin aku juga masih pembelajaran sampai saat ini. Menjadi ketua himpunan bukan berarti kita udah ngerti semuanya sih, udah pasti bisa memimpin, enggak juga. Tapi ya lambat laun tuh semuanya tetap belajar. Jadi kalau aku ya, seberapa penting ya tadi? Iya, betul. Seberapa penting? Perannya organisasi itu terhadap personal branding kita gitu. Jadi aku cerita lagi ya. Mungkin aku orangnya suka bercerita gitu. Boleh banget Mas. Jadi kalau aku dulu orangnya mungkin ya karena kita lah yang awalnya niatnya tidak ingin ikut organisasi. Jadi di saat pertama kali join sebagai sebuah orang yang berorganisasi, kepemimpinan ya, mengorganisir banyak orang, memimpin suatu dan harus membuat keputusan, itu kaget banget sih. Kaget banget, terus juga ini harusnya gimana gitu loh cara membuat keputusan yang baik. Apalagi yang harus kita pikirin tuh banyak orang gitu loh, entah itu keanggotaannya, terus juga orang-orang yang nantinya bakal merasakan apa itu keputusan kita gitu loh. Jadi kalau menurutku penting banget, karena di saat berorganisasi banyak hal-hal yang harus kita putuskan. Apalagi terkait sebuah organisasi itu ada proker di dalamnya, ada kegiatan-kegiatan di dalamnya yang dimana setiap kegiatan itu tidak berjalan mulus pastinya. Bisa ditanya semua himpunan pasti, apalagi BEM, pasti mereka ngerasain kegiatan-kegiatan yang ada tabrakan dengan suatu hal yang bisa dibilang tidak bisa kita hindari kan. Betul sekali. Dan sebagai pemimpin ya kita harus membuat sebuah keputusan yang dimana keputusan itu harus memikirkan banyak orang, yang dimana keputusan itu ya tidak selalu baik. Dan ya kalau menurutku dengan cara memimpin dan membuat keputusan itu ya lambat laun akan terus berkembang sih, karena jatuhnya di saat orang itu tidak bisa membuat keputusan, tidak bisa memimpin. Karena kalau menurutku ya, pandanganku, memimpin itu adalah tentang membuat suatu keputusan. Karena bakal terus terus tertabrak sama keputusan sih. Jadi ya mungkin satu kali kita mengalami suatu keputusan yang salah, 2 kali lebih baik, dan 3 kali dan itu pasti selalu ya kita belajar lah dari pengalaman membuat keputusan. Jadi ya tentang membuat keputusan itu atau menjadi pemimpin ya. Menjadi pemimpin itu sangat berguna banget sih di organisasi, karena kita harus memimpin banyak orang. Jadi bukan hanya tentang memimpin diri kita pribadi, tapi ya memimpin banyak orang. Gimana caranya kita mengarahkan orang ini kepada jalan yang bisa dibilang benar lah atau sesuai dengan ranah gerak organisasinya. Apalagi sebagai pemimpin itu kita punya visi sendiri kan, tujuan kita terhadap organisasi ini harus seperti apa. Ya kita harus mengarahkan orang-orang ini gimana caranya bisa nih mencapai sebuah visi kita, mencapai sebuah tujuan dari organisasinya. Dan juga membuat organisasi itu bukan hanya untuk mementingkan kepentingan kita sendiri sebagai ketua untuk berkembang, tapi yang memikirkan semua orang gimana caranya mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Entah itu melahirkan pemimpin-pemimpin baru, terus juga mengembangkan soft skill dari masing-masing anggotanya. Karena itu juga sebagai pemimpin di saat dia harus memikirkan dirinya sendiri untuk berkembang, tapi tidak memikirkan kemaslahatan anggota-anggotanya, masyarakat yang ada di prodinya. Jadi ya terlalu egois sih kalau menurut. Jadi ya di organisasi kepemimpinan itu bukan hanya sebagai ketua himpunan yang belajar tentang pemimpin, tapi sebagai anggota juga harus belajar memimpin, sebagai kepala divisi juga
harus belajar memimpin, gimana caranya anggotanya ini bisa berjalan sendiri gitu. Terus juga sebagai anggota ya minimal banget kita tuh harus memimpin diri kita sendiri gitu. Iya, betul. Gimana caranya kita membagi waktu di saat perkuliahan, di saat harus berorganisasi kan, kalau menurutku itu juga termasuk sebuah kepemimpinan, tapi kepemimpinan diri pribadi. Ini kalau aku kayak gitu aja sih. Berarti intinya ini Mas, kalau misalkan kita mengambil suatu keputusan menuai banyak pro dan kontra, dan kita harus dapat mengimbangi antara pro dan kontra itu sendiri ya Mas ya. Dan juga mungkin kita harus memikirkan nih kayak kerugian dan juga keuntungan bagi anggota kita, dan tidak boleh egois ya. Karena kalau menurutku pemimpin itu harus selalu 3 langkah, bahkan sampai 10 langkah di depan anggota-anggota yang lain kayak gitu. Oke, kalau dari perspektif Mas Didik nih, bagaimana nih peran organisasi dalam pengembangan keterampilan dalam kepemimpinan? Oke, kalau menurut saya pribadi ya tentunya ya kurang lebih sama lah yang dibilang dari Mas Bowo tadi, dimana kita untuk belajar sebuah kepemimpinan itu pasti tidak hanya untuk memikirkan suatu keputusan yang kita ambil nanti untuk kedepannya, tapi juga harus memikirkan berapa banyak plus dan minusnya yang bakal kita putuskan nanti untuk ke depan. Karena untuk mengambil suatu keputusan kan pastinya tidak hanya bertampak pada diri sendiri, pasti pada teman-temannya ataupun orang-orang sekitar yang merasakan atas keputusannya itu sendiri. Dimana untuk mengambil sebuah keputusan itu tidak hanya bisa dibilang ambil yang kita mau lah. Intinya tidak boleh egois, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Apa yang saya mau ya ini yang harus saya putuskan, tidak boleh seperti itu. Tentunya kita pasti harus memikirkan di mana keputusan itu kalau bisa diambil paling enggak sedikit lebih banyak positifnya lah daripada negatifnya, meskipun beberapa misal ada 2 keputusan di mana keputusan itu saling memiliki dampak negatif, mungkin di mana dapat menggabungkan suatu ide itu termasuk salah satu buat mengambil keputusan dari seorang pemimpin. Oke, Gitu sih. berarti intinya pemimpin tuh harus bijak banget ya dalam mengambil keputusan agar anggotanya juga tidak merasa tersusai, terbebani, dan juga harus minimal ada keuntungan tersendiri. keuntungan Ya, tersendiri. betul sekali. Oke, dari perspektif Mas Cakra nih, bagaimana peran organisasi dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan itu sendiri, Mas? Oke, pengembangan keterampilan kepemimpinan ya. Iya, betul sekali. Jadi dulu pengalaman dari SMA sebagai ketua OSIS. Mungkin kalau dari SMA dulu kita masih remaja, kalau bicara seorang pemimpin itu kita bicara about yourself sendiri toh. Tentang gimana harus jadi disiplin, gimana harus tepat waktu, gimana harus jadi pemimpin yang tegas. Cuman lambat laun apalagi di kehidupan teknik ya, mengenal pemimpin itu yang kita pikirkan adalah bukan diri kita sendiri sekarang, tapi benar-benar pengaruh dari luar. Contoh, di dalam sebuah organisasi mungkin tadi udah jelaskan sama Mas Didi sama Mas Bowo bahwasannya terdapat banyak orang di sana, terdapat banyak kepala di sana, terdapat banyak ribuan pikiran, ribuan argumen yang harus kita satukan. Jadi ketika organisasi itu berperan di mana kita menemukan nih watak orang yang berbeda, sifat orang yang berbeda, itu melatih kita kayak gitu. Jadi yang kita latih bukan dari diri kita sendiri, tapi pengaruh orang-orang gitu loh, lingkungan kita itu. Nah, organisasi itu sangat penting ya. Justru dari situ tumbuhnya gimana kita mengambil keputusan yang tepat menjadi seorang pemimpin, gimana kita bisa menolak argumen seseorang tanpa menyakiti hati seseorang, gimana kita bisa menjelaskan sesuatu tanpa harus menjelaskan hal yang ribet kayak gitu. Jadi singkat padat jelas tapi orang dapat poinnya kayak gitu. Benar-benar melatih rasanya gimana ya, kita memikirkan perasaan orang tapi kita juga harus profesional kayak gitu. Nah, itu yang benar-benar dilatih, dan itu adalah keterampilan menjadi seorang pemimpin menurutku, dimana orang melihat kita tegas tapi kita nggak mengucapkannya dengan marah-marah, mengucapkannya dengan lantang segala macam ya. Kita mengucapkan pelan, lugas, yang penting orang ngeh nih, oh maksudnya ke sini ke situ. Nah, jadi pentingnya organisasi ya itu, jadi memang dari luarnya bukan dari dalam diri kita lagi. Jadi itu sih poin yang memang aku tangkap kalau memang pentingnya organisasi menjadi pemimpin. Berarti jadi pemimpin itu harus profesional ya, harus bisa menyesuaikan lingkungannya. Yes. Kalau misalkan kita ada urusan internal, kita harus bersikap sesuai Ya, dengan betul. ranahnya. Gitu. Nah, Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat partisipasi dalam organisasi itu penting dalam membangun karir, Mas? Mungkin dari Mas Bowo dulu. Organisasi membangun karir ya. Iya. Banyak orang yang berstigma bahwasanya tempat kita berkembang,
tempat kita belajar itu banyak. Ya sebenarnya benar juga tempat kita berkembang itu banyak, tapi kalau menurutku organisasi itu adalah sebuah tempat yang paling mudah sih sebenarnya, yang paling mudah didapatkan dari mahasiswa, yang paling dekat juga dari mahasiswa, karena tujuan dari organisasi kan yang pertama menghimpun, yang otomatis banyak orang di dalamnya, dan otomatis yang dari awal tadi Mas Cakra bilang bahwasanya ya kita itu untuk membangun karir untuk kedepannya, karena kita nggak bisa bilang bahwasanya setiap hal yang kita lakukan harus selalu mendapat feedbacknya itu seketika gitu loh. Betul sekali. Misalnya kita mau ikut organisasinya 1 tahun, terus tahun depannya langsung pengen dapat feedbacknya gitu. Ya nggak mungkin juga, susah gitu. Tapi hal yang kita lakukan bertahap, hal yang kita lakukan di organisasi, ya menemukan teman-teman di organisasi, menemukan relasi-relasi yang ada di organisasi, karena organisasi itu bukan sebuah hal yang simple loh kalau menurutku ya. Selama aku 3 tahun ya, bisa dibilang hampir 3 tahun aku di Jogja, berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Teknik Elektro, 3 tahun aku di KMTE. Jadi nggak sesimpel yang orang-orang pikirkan sih tentang organisasi. Jadi banyak orang-orang yang terkecimpung di dalamnya, banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya, entah itu dari prodi, entah itu dari dosen, entah itu dari fakultas, universitas, alumni, dan masih banyak lagi lah yang nggak bisa disebutin satu-satu kan. Jadi membuat itu semua tuh sebagai sebuah relasi, yang dimana relasi ini yang harapan kita ya, doa kita semua adalah bisa berguna nantinya, entah itu kita di saat lulusan kuliah, entah itu di saat kita masih berkuliah, karena banyak teman-temanku, kakak-kakak tingkatku yang dimana di saat mereka menjalani sebuah organisasi, mereka kenal sama pimpinan kampus, mereka kenal sama pimpinan fakultas, pimpinan prodi, ya ada aja gitu loh jalannya untuk mencapai sebuah kerjaan ya, kalau bisa dibilang ya. Kerjaan, ada aja kerjaan yang tingkatnya memang universitas, fakultas, yang dimana kita sebagai mahasiswa tuh sebenarnya banyak loh pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan, entah itu dalam internal kampus ya, karena banyak project-project, entah itu project dosen ya. Contohnya gini, di saat kita pengen mengikuti sebuah project dosen, kita udah pinter banget nih, kita bisa menganalisis, kita sering melakukan penelitian, tapi di saat kita tidak akrab sama dosennya, kita tidak kenal sama dosennya, ya sama kayak Mas Cakra bilang kan, orang dalam gitu. Iya, betul. Ya susah banget gitu loh. Gimana caranya dosen ini mau kenal sama kita di saat kita itu tidak aktif di perkuliahan. Ya di saat aktif di perkuliahan tapi tidak aktif di kampus, ya sama aja gitu loh, relasinya semakin kecil. Jadi kalau menurutku pribadi, organisasi itu sangat membuka jalan untuk kita kenal banyak orang, dan relasi itu bakal tumbuh di saat kita itu menjalinnya dengan keseriusan sih. Jadi di saat join ke organisasi bukan hanya numpang nama, bukan hanya ingin dapat sertifikat, bukan hanya ingin dipampang namanya di organisasi, tapi terdapat keseriusan di dalamnya. Jadi banyak juga orang yang kayak bisa dibilang join sama organisasi, terus juga langsung pengen dapat relasi banyak, tapi tidak melakukan apa-apa di dalamnya, hanya menjalankan tugas dan kewajibannya aja. Jadi kalau menurutku di organisasi itu juga kita harus improve. Jadi nggak bisa hanya melaksanakan tugas kita A, kita hanya ngelaksanain A, kewajiban kita B, kita hanya ngelaksanain B. Yang nggak bisa hanya sebatas itu. Jadi kita harus banyak improve di dalamnya. Dan itu ngebuat kerja kita di dalam sebuah organisasi juga makin melebar. Dan di saat makin melebar itu, relasi-relasi yang terbentuk itu semakin besar. Dan itu membuat prospek-prospek yang dimana bisa dibilangnya? Bisa terbuka lebar. Ya, bisa terbuka lebar lah untuk kedepannya nanti di saat kita entah itu lulus perkuliahan ataupun kayak gimana. Berarti kalau ikut organisasi itu bukan hanya tentang kepentingan pribadi aja ya, Mas. Jadi harus dari hati yang ingin benar-benar berkontribusi di dalamnya ya. Jadi jangan cuman aku ikut organisasi nih dapat sertifikat udah gitu. Padahal masih banyak benefit yang bisa kita dapat ya dari situ. Oke. Nah, dari Mas Didik dulu nih, yang tadi apa yang membuat partisipasi dalam organisasi itu penting dalam membangun karir itu sendiri? Mungkin kalau dari aku pribadi secara nggak langsung ya salah satu sedikit cara untuk membangun relasi, di mana kita nantinya untuk ke depan pastinya kita tidak hanya untuk menjalankan suatu tugas di mana organisasi itu memberikan kita tanggung jawab, tapi kita di mana juga harus mencari benar-benar banyak relasi. Kita mungkin tidak tahu cara menjalankan tugas yang diberikan oleh himpunan itu. Nanti kita bisa kayak bertanya dengan mungkin kakak tingkat ataupun dari alumni-alumni yang dulunya pernah kurang lebih sama lah untuk secara tanggung jawab yang diberikan oleh himpunan. Itu juga salah satu sedikit di mana kita untuk membangun relasi kita untuk berkarir juga nantinya pasti bakal seperti itu juga. Kita penting juga sih sebenarnya untuk pembangunan karir, di mana kita belajar tadi diberikan bertanggung jawab itu kan untuk belajar bertanggung jawab. Kita bisa manajemen waktu, kita bisa
belajar untuk berkepemimpinan lah, dimana nanti untuk kerja juga kita pasti bakal melaksanakan hal itu juga kurang lebih sama untuk menyelesaikan suatu tugas itu ya, belajar dari karir untuk berorganisasi, betul seperti itu sih. Oh, berarti berorganisasi itu membuka banyak relasi ya Mas, entah dari alumni sendiri dan juga dari mahasiswa internal yang masih aktif dalam kuliahnya itu sendiri. Oke, yang terakhir nih dari Mas Cakra, bagaimana perspektif Mas Cakra terhadap partisipasi itu dalam organisasi itu kepentingan dalam membangun karir? Atau bisa, maaf ya, apa yang membuat partisipasi dalam organisasi penting dalam membangun karir? Oke, sebenarnya jawabannya adalah dari pertanyaan itu sendiri ya, yaitu partisipasi di organisasinya. Jadi kalau memang mungkin seperti Mas Bowo jelaskan, kalau kita memang masuk cuma untuk numpang nama, numpang kenal ini itu segala macam, nggak dapat poin intinya ya percuma juga sebenarnya. Jadi semakin kita aktif di organisasi, ya ibaratnya kan orang bilang kalau udah masuk organisasi itu aktif berarti kan. Ditambah di dalam organisasinya makin aktif lagi kayak gitu. Nah, semakin aktif tuh yang saya rasakan pribadi itu kita semakin level up gitu. Dan itu muncul apa ya? Branding diri kita sendiri. Jadi betul yang dibangun itu adalah relasi, cuman di balik relasi itu juga perlu adanya branding dari kita. Nah, kalau memang ternyata kita punya relasi banyak, cuman ternyata ya mohon maaf level kamu tuh belum mumpuni gitu loh untuk mencapai relasi itu kayak gitu. Itu dirasa kurang banget kayak gitu. Jadi partisipasi di organisasi ya jangan hanya numpang nama kayak gitu loh. Kalau kamu cuma numpang nama, selesai sertifikat selesai, habis itu ya saya udah pernah jabat nih di organisasi ini segala macam ini itu ya percuma kalau orang nggak tahu nih keaktifan kamu tuh seberapa besar, apa yang kamu ceritakan dan apa yang orang rasakan ketika berlawanan bicara dengan kamu itu beda kayak gitu kan. Nah itu yang paling penting sih, partisipasinya di organisasi itu seperti apa. Memang cuma numpang masuk ya mohon maaf ditolak orang kamu gitu kan ibaratnya. Jadi makin kita sering aktif ya makin level up lah kita kayak gitu, dan itu muncul rasa gimana ya, tertarik orang kayak gitu loh kalau lihat kita. Bahkan mungkin yang aku rasakan ya kalau melihat orang yang sering organisasi segala macam, kalau memang dia menekuni organisasi tersebut, dari cara dia datang pun auranya berbeda kayak gitu. Hawanya kerasa benar kalau orang ini memang punya bobot gitu loh. Iya, kadang kan hawa. bukan hawa, aura. Jadi kayak kalau kita lihat orang kan datang, ini anak organisasi ini segala macam nih. Ini bagus lah kayak gitu kan. Ya dari first impression orang lah, kalau emang lihat orang yang berbobot, otaknya main, jalan kan, inovasinya banyak, kreatif juga, kerasa gitu loh kehadirannya itu kerasa. Cuman kalau ya orang memang masuk di organisasi tapi nggak ngapa-ngapain tuh ya udah kayak cuman angin lewat aja gitu. Menurutku sih seperti itu. Berarti kalau misalkan ada orang yang join organisasi terus dia nggak aktif di dalamnya, dia cuman numpang nama doang ya Mas, maksudnya kayak buat apa gitu, betul. esensinya masuk organisasi itu seperti apa kalau misalkan dia tidak berkontribusi dalam organisasi yang dia ikuti. Mending sekalian fokus yang lain aja Iya, gitu, betul daripada sekali. nanti kan ngeluh-ngeluh capek Daripada organisasi. minim kontribusi Minim tapi kontribusi tapi iya. ngeluh gitu Iya, kan. Nah, betul itu kan sekali. banyak ditemukan sekarang kan. Kadang Itu sih. orang yang udah aktif banget organisasi itu kadang kalau baru datang terus duduk aja udah kerasa Ya, gitu. itu. Wih, ini orang organisasi banget ya gitu. Aduh, ada dia nih. Nah, gitu biasa. Udah pasti pembahasannya panjang nih. Pembahasannya panjang nih. Kan Kalau- sering kan kayak gitu. Kalau bisa kita bilang tuh biasa kelas malam kita Kelas mulai. malam. Ini pembahasannya, waduh ini udah bahas negara ini dah. Udah mau selesai kan. Aduh, ada orang ini. Mulai lagi Panjang rapat nih kita. pembahasan kita. Nah, pasti kayak Betul gitu. sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana organisasi dapat membantu seseorang dalam memperluas jaringan sosial? Mungkin dari Mas Didik dulu bisa menjawab. Oke, dari secara berorganisasi untuk memperluas jaringan sosial ya. Iya. Dimana seperti yang dibilang tadinya lah, kalau kita secara berorganisasi hanya untuk numpang nama ya kita nggak bakal bisa memperluas jaringan kita. Kita di situ cuma ya udah kita ngikut, kita selesaikan tugas ya udah selesai. Kita nggak dapet relasi atau nggak dapet jaringan sosialnya. Kita harus benar-benar mencari hal lebih dari diri kita sendiri untuk dimana kita harus bisa mendapatkan jaringan sosial itu bisa dikenal dari orang banyak lah. Kita tidak hanya berlingkup pada itu saja, kita harus tentunya lebih aktif juga lah dalam berorganisasi itu. Terus dimana kita harus apa ya, bisa dibilang benar-benar melakukan hal lebih lah untuk mau memperluas jaringan sosial itu kita sendiri. Jadi seperti itu sih. Berarti kalau berorganisasi kita harus memaksimalkan diri sendiri Iya, ya, Mas, memaksimalkan untuk diri sendiri. berkontribusi di dalamnya gitu ya.
Oke, untuk Mas Bowo sendiri, bagaimana perspektifnya dalam bagaimana organisasi dapat membantu seseorang dalam memperluas jaringan sosial? Memperluas jaringan sosial. Kalau aku sedikit berbeda sih sebenarnya pandangannya. Kalau menurutku terkait jaringan sosial lah, ya balik lagi lah tentang relasi. Sebenarnya bisa kita dapatkan di mana aja. Di perkuliahan bisa kita dapatkan, dengan nongkrong kita bisa dapatkan. Tapi berbedanya dengan organisasi adalah di saat kita bisa membuat grow up atau apa ya, kalau bisa dibilang bervalue lah. Iya. Jadi ya kita di organisasi kita buat perkembangan untuk diri pribadi, membuat diri kita makin bervalue. Di saat itu juga relasi yang kita bentuk juga malah lebih bagus gitu loh. Karena relasi itu kalau menurutku ya, pandangan kecilnya adalah di saat kalian tuh punya teman banyak. Itu termasuk sebuah relasi. Tapi apakah relasi ini berkualitas atau tidak? Apakah relasi ini bakal membantu kita atau enggak? Itu kan tergantung kan relasi yang kita bentuk itu seperti apa, dan tergantung diri kita dalam mencari relasi itu seperti apa. Jadi di saat kalian mengikuti sebuah organisasi, kalian membentuk karakter diri kalian sendiri, dan di saat kalian membentuk karakter diri kalian udah bagus nih, dan relasi yang terbentuk juga pasti akan bagus kayak gitu loh. Karena aku tidak underestimate orang-orang di luar organisasi ya. Maksudnya relasi-relasi yang mereka bangun juga pastinya lebih bagus gitu loh. Pastinya bagus juga, tapi apa ya, seperti public speaking, rasa kepercayaan diri, terus juga bisa menyampaikan isi pemikirannya ke orang lain, itu yang kita pelajari sebenarnya di organisasi, dan itu membuat diri kita itu makin bervalue, sehingga relasi yang atau jejaring sosial yang kita bentuk itu lebih bagus gitu loh. Kalau menurutku sih seperti itu. Berarti banyak relasi itu bukan berarti berkualitas semua ya Mas ya. Jadi relasi itu bisa kita dapat dari mana aja, dan juga entah relasi sedikit atau banyaknya itu belum tentu dia bisa mengupgrading diri kita sendiri. Iya ya. benar, karena tergantung ini sih. Kita anggap kalau orang-orang sering sebutkan ya, di saat kamu sering temenan sama orang yang jual parfum, pasti kamu akan wangi Iya, gitu kan. betul sekali. Di saat kamu temenan sama orang yang apa ya, bisa dibilang Apa itu? kayak misalnya contohnya kita temenan sama orang yang kuliah nggak apa ya, gimana ya bahasanya, Tapi kayak kupu-kupu gitu. kupu-kupu kuliah ya. pulang ya, otomatis secara nggak langsung pasti kita akan terbawa juga kan. Iya. Jadi Pasti ingin kupu-kupu juga iya, ya, Mas. jadi kupu-kupu juga. Di saat kita temenan sama orang kayak gini, pasti kita akan ngikut juga kayak gitu ya. Tergantung kita itu temennya sama siapa, dan tergantung diri kita pribadi itu ngebentuknya kayak gimana. Sebenarnya kayak Betul gitu. sekali. Oke, selanjutnya perspektif dari Mas Cakra Mas, bagaimana organisasi dapat membantu seseorang dalam memperluas jaringan sosial? Oke, sebenarnya kalau pertanyaan ini tuh jawabannya sebenarnya bukan dari organisasinya lagi ya, tapi dari orangnya sendiri kayak gitu. Karena sebuah organisasi itu sudah dipastikan linknya pasti banyak. Terutama mungkin kita himpunan ya, ataupun mungkin BEM dan juga teman-teman himpunan yang lain. Pasti contoh deket deh, terikat sama alumni toh. Nah itu udah termasuk relasi yang jauh, relasi yang banyak kayak gitu. Cuman ya balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau memang seperti yang dikatakan Mas Bowo, kita punya relasi banyak segala macam, tapi apakah kita punya value untuk mencapai relasi itu? Ya kan percuma juga kayak gitu kan, kalau emang nggak kesampaian. Nah, jadi memang perannya itu jadi diri sendiri kayak gitu. Organisasi ini ibarat udah jadi wadahnya buat kalian cari relasi. Tinggal kaliannya nih kayak gimana kayak gitu. Cuma wadahnya udah bagus, cuman isi dari wadahnya jelek gitu. Nah mungkin itu sih poinnya. Berarti tinggal individunya menyesuaikan Yes, ya Mas. individunya. Menyesuaikan wadah yang udah isinya tuh udah ada di dalam itu, bagaimana kita bisa mengenal dari isi dari wadah tersebut gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa saja dampak positif yang bisa dirasakan individu yang aktif dalam sebuah organisasi terhadap komunitas atau lingkungan sekitar? Mungkin bisa dijawab Mas Bowo dulu. Apa tadi? Gak kurang Panjang banget kan? Udah kebanyakan. terlalu fokus kan lihat moderatornya. Oke. Aku sikat aja ya. Oke. Dampak positif yang bisa dirasakan individu ketika dia aktif dalam sebuah organisasi, Oh, Mas. oke. Aduh, kebanyakan banget. Karena pertanyaan tadi bingung jadinya. Terhadap Jadi komunitasnya apa terhadap ini? Apa Mas? Oh, oke. Dampak positif yang bisa dirasakan kita sendiri ketika kita itu bergabung dalam sebuah organisasi gitu, Mas. Oke. sebenarnya ya terkait organisasi itu timbul akan sebuah keresahan. Timbul akan sebuah keresahan mahasiswa butuh sebuah wadah. Tadi kata Mas Cakra bilang, di saat kita menimbulkan wadahnya udah ada nih. Kita ambil contoh, kita punya Gucci-nya nih bagus gitu loh. Tapi yang kita isi tanah liat gitu. Ya kurang juga kan sebenarnya kan. Jadi kayak sebenarnya apa ya? Agak bingung sih ngejelasinnya, tapi intinya itu adalah di saat
organisasi itu tujuan apa ya, kegiatan-kegiatan di dalamnya, program kerja yang dirancang bersama-sama itu yang membuat diri kita itu menaikkan value dari masing-masing personal dari kepengurusannya kayak gitu. Jadi tergantung organisasinya itu bentuknya kayak gimana dan orang-orangnya itu apakah toksik atau enggak. Nah, jadi kayak apa ya? Di saat organisasinya ini bagus, otomatis melahirkan generasi-generasi yang bagus juga. Kenapa orang-orang sekarang itu kebanyakan minim terhadap organisasi? Karena mungkin ya organisasi yang pertama mereka kenal itu salah, entah itu ranah geraknya tidak sesuai Betul. dengan apa yang kita inginkan. Kadang juga kita harus pilih-pilih terhadap organisasi. Jadi di saat organisasi itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau kembangkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya pasti kita selalu ngerasa kurang juga nih organisasi. Kadang juga ya kita bukan salah di organisasinya, tapi gimana caranya kita memilih tempat kita untuk berkembang. Tapi kalau menurutku satu hal yang harus digarisbawahi adalah organisasi itu penting, tapi tidak melulu tentang sebuah organisasi, entah itu yang ada di himpunan, entah itu yang ada di BEM. Kan kita banyak kan organisasi yang ada di lingkungan kampus kan, tapi pentingnya mahasiswa untuk ikut organisasi itu ya sangat penting banget, karena di dalam sebuah organisasi banyak hal yang kita bisa pelajari di luar dari organisasi itu sendiri, entah itu menaikkan value diri pribadi ataupun cara kita mengelola banyak orang. Paling kayak gitu-gitu sih kalau tentang organisasi. Banyak hal yang kita bisa pelajari tapi tidak bisa kita pelajari di tempat yang lain, karena juga organisasi itu, apalagi himpunan ya, paling deket lah dengan kita gitu loh, karena juga kita selalu ketemunya sama anak-anak himpunan juga kan, ujung-ujungnya kayak gitu. Berarti tergantung dari individunya ya Mas, bisa memilah dan menentukan wadah yang cocok Iya, untuk bener. dirinya sendiri. Tapi organisasi itu yang paling deket, jadi yang paling mudah untuk kita rasakan lah kayak gitu. Betul. Oke, dari Mas Dik nih perspektifnya, dampak positif yang bisa dirasakan ketika kita ikut organisasi Mas. Mungkin dampak positifnya terhadap kita sendiri atau mungkin lingkungan di sekitar kita. Oke, mungkin kalau dari aku pribadi ya, dampak positif yang dirasakan mungkin selama ini, sedikit cerita aja. Dari awalnya aku dulu yang emang orangnya waktu Introvert. bener-bener ya bisa dibilang seperti itu. Introvert. agak introvert lah, bisa bilang kayak orang yang nggak begitu suka untuk bergaul sana sini gitu. Apalagi emang bener-bener dari dari aku waktu awal datang ke Jogja ini hanya cuma beberapa temen yang ada di sini. Terus habis itu dari semester 1 sampai semester 2 itu bisa bilang ya kayak kupu-kupu lah, kuliah pulang, adanya OJT itu dulu aku juga nggak ngikut. Habis itu waktu awal-awal mau naik semester 3 ini aku mulai berpikir, masa aku mau kayak gini terus gitu loh. Sedangkan aku dari tujuan awal ke Jogja itu tidak hanya kayak masa aku cuma mau kuliah doang, nggak mau mencari hal yang lebih lah. Mulai dari situ cobalah ingin masuk secara panitiaan, ikut organisasi, ikut kayak event-event seperti itu. Tentunya juga salah satu dampak positif yang bisa bilang membuat kita ingin melakukan hal lebih lah, mulai dari hal kecil, contohnya ya dari bangun pagi itu hampir semua orang tidak bisa merasakan, apalagi mahasiswa teknik itu juga hampir jarang banget untuk bangun pagi lah. Itu salah satu dampak positif yang mungkin sedikit dirasakan bagi teman-teman himpunan ataupun yang lainnya. Dampak dari bangun pagi, mulai belajar bertanggung jawab, mulai belajar public speaking, mulai belajar disiplin tentang waktu, menghargai satu sama lain, tidak boleh sedikit meremehkan hal kecil lah. Itu salah satu dampak positif yang mungkin sedikit saya rasakan pada saat ini. Nah, mungkin dari itu sebenarnya banyak dampak yang bakal dirasakan tapi tidak saat ini. Untuk kedepannya mungkin nanti pasti kayak merasakan, oh ternyata dulu seperti ini loh ya, ternyata dulu seperti ini. Dan sekarang aku merasakan, itulah sedikit dampak yang mungkin saya rasakan secara pribadi ya, mulai bangun pagi, belajar bertanggung jawab, public speaking, disiplin, menghargai waktu, dan ya banyak lah. Sebenarnya banyak kalau dampak positif ya, secara hal kecil seperti itu. Kalau secara pribadi, ini seperti itu. Berarti banyak banget ya Mas dampak positif yang dirasakan dari hal-hal kecil, misalkan bangun pagi dan sebagainya, itu Mas rasakan. Oh ya, interupsi sedikit, mungkin Mas sekalian ya ketua lembaga, kalau mungkin menyampaikan pendapatnya bisa menghadap kamera dulu ya. Oke, siap. Siap. Agar Aman. bisa di-input ya. Oke, siap. Oke. Yang terakhir perspektif Mas Cakra nih. Dampak positif yang bisa dirasakan individu ketika mengikuti sebuah organisasi. Mungkin terhadap individu kita sendiri dan juga komunitas ataupun lingkungan sekitar gitu. Oke, pertama dari individu ya. Mungkin teman-teman lihat sendiri di sini dampak positif dari organisasi menjadi sosok yang lebih ceria. Lebih humble, kita lebih bisa menahan emosi, lebih sabar dan lebih bisa mengatur tutur bahasa dengan baik dan benar. Karena
sejatinya orang kalau dari daerahnya mungkin masih dengan tutur bahasa yang mohon maaf mungkin ada yang kurang baik, agak kasar ngomongnya segala macam, dan ada bicara yang mungkin agak ngegas ya orang sekarang bilangnya, ngegas, nah, tinggi kayak gitu. Itu lebih bisa diperbaiki gitu loh. Itu dampak positif menurut saya, dampak positif banget. Terus lebih bisa mengatur jadwal kayak gitu, itu dampak positif banget bagi diri sendiri. Nah, cuman yang saya saya notice di sini adalah untuk lingkungan. Nah, jadi memang teman-teman di sini yang lain ketua lembaga mungkin pernah dengar. Kalau hidup di teknik itu bukan lagi tentang apa yang teknik kami kasih ke kamu, tapi apa yang bisa kamu kasih ke teknik. Nah, jadi dampak positif bagi lingkungan adalah ya kita merasa lebih bermanfaat kayak gitu. Bukan untuk menggurui ataupun mengajari, cuman kita berbagi apa yang sudah kita punya kayak gitu. Nah, dari masuk organisasi, menjadi ketua himpunan, ketua himpunan, merasa bahwasannya banyak loh hal yang udah kami pelajari duluan sebenarnya. Banyak yang udah kami pelajari duluan dan kami pengen menyalurkan itu ke kalian nanti. Nah, ke teman-teman semua, entah itu teman-teman yang seangkatan atau mungkin bahkan yang tidak seangkatan pun bisa kayak gitu. Terutama mungkin yang di bawah kami gitu ya, di tingkat kayak gitu. Dan untuk meneruskan regenerasi juga dari setiap organisasi yang ada di teknik tentunya. Jadi dampak positifnya yaitu ketika kita hadir di sebuah lingkungan komunitas yang memang rasa ingin tahunya tinggi, kita bisa berbagi ilmu di situ. Dan juga untuk individu ya betul mungkin yang dikatakan Mas Didi tadi ya tentang jam tidur segala macam itu sangat berpengaruh banget. Karena memang sejatinya anak teknik ya sering begadang segala macam. Otomatis ya antara dua kadang kalau soal tidur tuh. Kalau tidur ya bablas, kalau nggak tidur ya ngantuk kayak gitu. Itu jadi benar-benar bisa ngatur lah waktu segala macam. Ini itu sih kalau. Berarti kalau di sebuah organisasi itu kita harus bisa memberi dan juga kalau bisa kita juga menerima gitu ya Mas. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Apakah ada resiko atau tantangan yang harus dihadapi ketika terlibat dalam sebuah organisasi? Mungkin dari Mas Dik dulu bisa dijawab dulu. Oke, mungkin kalau tantangan sebenarnya banyak ya soal tantangan, apalagi salah satunya tadi lah tantangan untuk diri sendiri, tantangan untuk misal kita bisa bangun pagi, tantangan kita bisa manajemen waktu, tantangan kita bisa menghargai orang lain, itu suatu tantangan. Mungkin banyak orang yang banyak meremehkan hal itulah, kita kayak bangun pagi sangat meremehkan, kita disiplin waktu kita meremehkan, kita menghargai orang lain itu juga bisa kayak diremehkan, apalah orang lain seperti ini. Salah satu sedikit tantangan di mana kita bisa menghargai orang lain. Terus kalau tantangan buat organisasi banyak sebenarnya, kita salah satunya ya itu tadi kayak misal kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin, kita bisa menentukan hal yang dimana harus tidak kita rasakan pribadi tapi dirasakan oleh banyak orang, itu suatu tantangan untuk kita mengambil sebuah keputusan. Sebenarnya banyak kalau soal tantangan ya, bisa dibilang tidak hanya tantangan itu tidak hanya muncul pada dalam lingkup himpunan saja, tidak hanya muncul dalam lingkungan sekitar saja, tapi muncul bisa dari luar, mungkin kayak dari omongan-omongan orang yang ini seperti apa sih, ini kok melakukan hal itu, suatu tantangan yang bisa dibilang kita gimana kedepannya untuk mengelola hal itu, bisa dibilang meminimalisir lah omongan orang untuk apa yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Seperti itu sih. Berarti tantangan tuh bisa dari mana aja ya Mas? Bisa dari mana aja. Dari eksternal maupun internal dari organisasi itu sendiri ya. Bahkan dari diri pribadi juga itu termasuk dari tantangan. Itu yang bisa dibilang sebenarnya tantangan paling susah adalah tantangan untuk menghadapi diri sendiri. Iya, kayak misalkan bangun pagi tadi Nah, awalnya itu. belum terbiasa, Awalnya terus belum terbiasa terbiasa. bangun pagi karena ada urusan yang harus. Hal bisa karena terbiasa. Mantap. Tapi kita juga biasa karena terpaksa. ya itu dikit. Karena terpaksa, aduh harus bangun pagi. Ujung-ujungnya ya mau nggak mau. Mau nggak kan. mau. lah. Itu suatu Biasa. tantangan juga sih. Karena sebuah tanggung jawab juga sih. Karena Betul sekali. bangun pagi itu sebuah magernya itulah kadang kita udah bangun nih jam 7 kan. Kegiatannya jam 8, kita udah bangun dari jam 7, tapi untuk menuju kamar mandi itu yang Dalam susah banget. Malah scroll TikTok, tidur lagi ujung-ujungnya. Tahu-tahu jam 8:30. Iya, Padahal biasa caranya jam 8. Itu iya. tanggung jawab untuk diri pribadi itu yang kadang susah banget. Betul sekali. Oke, dari perspektif Mas Bowo nih, apa aja resiko atau tantangan yang harus dihadapi ketika kita terlibat dalam sebuah organisasi, Mas? Resiko ya, yang pertama kalau soal resiko yang kita hadapi di saat berorganisasi itu banyak banget. Yang pertama, mungkin anak-anak organisasi sering banget ngalaminnya ya, kayak mengatur waktunya susah, itu resiko banget tuh. Karena mengatur waktu di saat dengan perkuliahan dan organisasi itu, resiko yang ditimbulkan adalah
kita harus merelakan salah satunya. Betul. Ya. Karena ya balik lagi sama Mas Cakra bilang dari awal kan, skala prioritas. Jadi yang benar-benar harus kita prioritaskan banget, dan itu resikonya entah itu kita nantinya dicap jelek di organisasi karena tidak aktif, karena selalu absen, dan juga bisa ada resiko satunya ya absen juga di saat perkuliahan gitu loh. Entah itu nilainya kurang ya, tapi itu kan tergantung dari masing-masing personal kan untuk mengatur jadwalnya kayak gimana. Jadi jangan pernah salahkan organisasinya juga. Jadi terus juga resiko terhadap omongan-omongan orang sih. Omongan-omongan orang di mana tidak suka terhadap keputusan-keputusan yang kita buat. Apalagi posisinya itu sebagai pemimpin. Itu resiko banget. Karena misalnya awalnya sebelum kita menjadi pemimpin, kita adalah orang yang baik, orang yang bisa dibilang mendengarkan dan bisa dibilang apa ya? Kayak kita manut aja gitu loh dengan semua omongan orang. Mengalir aja gitu. Mengalir aja ya, ikut aja. Kalian mau kayak gimana ya udah ayo kita ikut. Tapi di saat menjadi sebuah pemimpin di dalam sebuah organisasi, banyak yang harus kita pertimbangkan, banyak yang harus kita pilih. Jadi resiko-resiko terhadap omongan orang tidak suka dengan kita, dengan keputusan-keputusan dan kebijakan yang udah kita buat itu banyak banget. Terus juga resiko-resiko terhadap apa ya? Bisa dibilang kesehatan sih kadang tuh. Kesehatan tuh ngaruh banget. Kalau di saat kita tidak bisa manage diri kita, di saat kita tidak bisa mengimbangi dengan tadi misalnya kita udah fokus sama organisasi, fokus sama kuliah, terus juga ditambah nongkrong yang berlebihan. Betul. Nah, itu udah tahu nih udah fokus di organisasi, udah sibuk. Kuliah juga udah sibuk, tapi nongkrongnya tuh nggak ada batasan gitu loh. Misalnya dari pagi sampai sore udah kuliah. Terus juga kita dari malam udah misalnya dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 10 kita udah organisasi. Atau dibalik ya, kuliah sama organisasi. Malah selanjutnya jam 10 sampai jam 4 subuh nongkrongnya. Harusnya kan misalnya jam 10 sampai jam 1, jam 12 udah oke lah ya kan untuk refreshing sejenak, mengistirahatkan pikiran terhadap organisasi dan perkuliahan. Tapi di saat kita tidak bisa manage semua itu, ya resiko-resiko terhadap sakit, kesehatan mental, kesehatan badan itu juga berpengaruh banget. Tapi ya balik lagi, bukan disalahkan organisasinya, tapi gimana caranya kita dalam organisasi itu bisa manage semuanya, entah itu manage waktu, manage kesehatan pribadi dan sebagainya. Terus juga tantangan yang paling berat apalagi anak organisasi ya di saat menjadi anggota. Yang pertama di saat menjadi anggota adalah kemauan. Tantangan untuk apa ya? Gimana caranya kita menahan kemauan kita ya? Karena otomatis secara nggak langsung setiap orang yang mengikuti organisasi pasti punya kemauan-kemauan, dan itu juga sebagai sebuah tantangan gimana caranya kita merealisasikan kemauan-kemauan kita di organisasi itu. Entah itu kita pengen organisasinya berkemajuan dengan program kerja yang kita dari awal sebagai anggota kita rancangkan. Jadi itu apa ya, tantangan-tantangan terhadap diri kita pribadi lah, gimana caranya kita menekan ego kita. Terus juga di saat menjadi pemimpin itu lebih berat lagi tantangannya, karena harus mengorganisir banyak orang. Terus juga aku yakin setiap pemimpin, Mas Cakra, Mas Didi pasti punya rasa ingin yang dimana sebuah gebrakan baru. Tantangan-tantangan itu apa ya? Tantangan-tantangan di depan mata terhadap gebrakan baru yang kita buat itu pasti selalu ada rintangan, hambatan, dan gimana caranya kita bisa bisa dibilang berpikir 2 sampai 3 langkah ke depan sih untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Kalau dari aku kayak gitu aja sih. Dari tantangan dan resiko yang ada di organisasi. Berarti harus mau nggak mau menerima gitu ya Mas? Ya, jadi ya tanggung jawab lebih yang udah kita ambil, harus selalu sedia terhadap resiko dan tantangannya. Betul sekali. Oke, mungkin dari perspektifnya Mas Cakra itu apakah ada resiko atau tantangan yang harus dihadapi ketika kita terlibat dalam sebuah organisasi, Mas? Oke, baik. Resiko dan tantangan ya. Kalau resiko tentunya ada. Mungkin ini berbicaranya dari sudut pandang selaku pemimpin aja ya. Pemimpin. Sebenarnya semua orang bisa, karena apalagi di dalam organisasi, semua orang di sana itu akan menjadi pemimpin suatu saat nanti. Mungkin pada saat itu juga iya. Contoh karena salah satu divisi ataupun semua divisi yang ada di himpunan itu pasti punya program kerja, dan mungkin salah satu dari mereka ditempatkan menjadi posisi pemimpin di situ. Entah itu ketua pelaksana ataupun koordinator divisi, itu kan menjadi pemimpin juga. Nah, resikonya adalah mungkin saya udah pernah bilang ke teman-teman ketua lembaga di sini juga, bahwasanya kita sebagai pemimpin itu gak jauh dari namanya gambling dan juga blunder gitu. Jadi kita dihadapkan ke dalam banyak pilihan dan kita memilih nih pilihan mana yang kita ambil. Nah, setelah dari itu kita temukan kira-kira resiko yang kita ambil ini gimana kayak gitu. Pasti selalu dihadapkan dengan resiko. Nah, terus untuk tantangan ya, menjadi orang yang berkecimpung ke dalam organisasi, tantangannya itu adalah kami semua di sini pasti pernah diucapin kayak gini.
selamat untuk tidak menjadi diri sendiri. Gitu. Betul Nah, sekali. itu adalah tantangan terberat yang harus dijalani. Karena ya kita membawa nama prodi, membawa nama himpunan, membawa beban yang banyak, beban teman-teman kita semua nih ada di pundak kita nih kayak gitu. Kalau memang kita memunculkan sosok yang mohon maafnya negatif, tidak berpengaruh lah untuk orang, itu bakal sehimpunan ataupun seorganisasi itu yang berpengaruh kayak gitu. Jadi tantangan untuk tidak menjadi diri sendiri itu sangat berat menurut saya sih itu sih kalau tantangan. Terus lebih daripada itu ya sebenarnya tantangan yang normal untuk dihadapi kayak gitu. Emang wajar kita temukan kayak gitu. Entah itu menghadapi orang banyak di mana harus berbicara depan dosen segala macam kan kayak gitu. Hal-hal yang berat kayak gitu tuh pasti dilalui semua mahasiswa. Cuman orang-orang yang di organisasi. Nah, menurut saya yang menjadi sebuah perbedaan adalah tidak menjadi diri sendiri ketika kamu berkecimpung di kepengurusan sebuah organisasi kayak gitu. Terlepas dia ketua ataupun anggota divisi ya, itu semua menurutku berpengaruh sih. Jadi bukan hanya ketuanya saja sebenarnya. Semua orang yang bergabung di dalam organisasi itu ya harus tidak menjadi diri sendiri sebenarnya. Karena dia harus bagaimana ya beradaptasi gitu loh. Dimana dia sedang berada, dia lagi ketemu orang ini ya harus jadi kayak gini. Dia ngadepin orang ini harus jadi kayak gimana lagi. Nah, itu sih tantangan yang paling berat menurut saya. Berarti profesionalitas tuh sangat-sangat Nah, itu dia, dibutuhkan profesionalitas. dalam sebuah organisasi. Yap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memilih organisasi yang tepat sesuai dengan minat dan tujuan pribadi? Mungkin dari Mas Bowo dulu bisa dijawab. Kalau menurut ya, di sebuah organisasi itu punya wadah-wadahnya tersendiri untuk mengenalkan kita terhadap organisasi. Kalau di perkuliahan aku selalu ingat kakak-kakak tingkat kita lah selalu berbicara kita tuh punya 3 fase. Yang pertama itu fase pengenalan, yang kedua itu fase kita menjalaninya, dan yang ketiga itu fase kita untuk merubah. Yang dimana kalau tahun pertama kuliah adalah fase dimana kita itu untuk mengenal dulu nih organisasinya seperti apa. Tahun pertama itu kalau menurut kayak di perkuliahan itu kalian semua bebas gitu loh untuk ikut kegiatan apa aja, untuk ikuti kepanitiaan, untuk ikuti biasa organisasi-organisasi itu punya program kerja yang dimana on job training atau enggak biasa kita sebut itu magang himpunan, dan itu tempat kita buat mengenal himpunannya. Terus juga kepanitiaan organisasi, on job training tadi itu semuanya saya sarankan ya untuk mahasiswa tingkat 1 ya kalian mumpung masih belum berat banget kan, mata kuliah juga masih standar-standar aja, masih basic-basic, ya habiskan waktunya untuk mengenal entah itu tentang organisasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Terus setelah kalian mengenal entah itu kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, organisasi-organisasi yang ada di kampus, ya setelah itu kalian tahu nih kalian harus bergerak kemana, entah itu ranah kerjanya seperti apa, ranah geraknya seperti apa, dan pastinya dalam diri kalian itu punya tujuan tersendiri untuk ikut organisasi itu seperti apa. Yang pastinya tujuan itu ya itu untuk memilih. Jadi sebelum kita pilih organisasinya, kita harus mengenal diri kita pribadi dulu. Apa yang mau kita kembangkan, apa yang mau kita pelajari. Entah itu di organisasi kita mau pelajari soft skill public speaking, entah itu kita mau pemikiran kritis, analisis dan sebagainya, itu bisa kita dapatkan di organisasi. Nah, tergantung diri kita nih maunya kayak gimana dulu. Jadi sebelum kita terkecimpung di dalam organisasi, alangkah baiknya mengenal diri pribadi dan mengenal organisasinya itu seperti apa ranah geraknya. Karena himpunan, BEM, yang pokoknya yang ada di tingkat prodi, yang ada di tingkat fakultas itu otomatis udah pasti ranah geraknya beda. Contohnya kita yang ada di himpunan. Kita yang ada di himpunan skalanya mungkin lebih kecil, hanya mengkoordinir anggota-anggota himpunan. Tapi yang untuk tingkatnya fakultas, otomatis secara nggak langsung mengorganisir orang-orang yang ada di fakultas, dan otomatis tanggung jawabnya pasti juga lebih besar. Apalagi yang tingkat universitas dan sebagainya. Tapi balik lagi, organisasi-organisasi yang seperti itu mungkin pasti ranah geraknya itu beda-beda kan. Ya himpunan hanya sebatas prodinya aja, fakultas lingkupnya fakultas, universitas lingkupnya lebih gede lagi. Jadi sebelum teman-teman untuk ikut organisasi, alangkah baiknya teman-teman untuk mengenal diri pribadi, gimana caranya teman-teman itu mau berkembang, apa yang teman-teman itu mau dalam perkembangan diri teman-teman pribadi. Oke, berarti menyesuaikan dari individunya Mas, Ya, harus benar menyesuaikan banget. dari kemampuan dan juga tingkat adaptasinya diri sendiri. Bisa nggak sih aku beradaptasi dalam lingkungan itu? Ya, gitu. benar banget. Oke. Oke, mungkin perspektif dari Mas Cakra nih. Oke. Bagaimana cara memilih organisasi yang tepat sesuai dengan minat dan tujuan pribadi? Oke, mungkin menjawabnya itu kurang lebih dijelaskan sangat panjang oleh Mas Bowo tadi. Tapi secara singkatnya saya bisa bilang ketahui kapabilitas diri kayak gitu.
di mana kamu bisa mendapatkan sesuatu dan di mana kamu bisa memberikan sesuatu. Ya sesimpel kayak minat dan bakat kita aja lah. Contoh mungkin saya bakat dan minatnya ini di bidang apa, misal olahraga ya, kita ambil olahraga contohnya. Saya minatnya di volley, tapi saya masuk UKM-nya basket gitu kan. Nah, kan nggak masuk gitu. Udah nggak sinkron itu di situ kan. Nggak ada korelasi. Nah, nggak ada korelasinya kan. Ya mungkin adalah sedikit-dikit karena olahraga tangan kan. Nah, cuman ya benar dong. Kalau olahraga kaki kan futsal. Bener. Tapi yang satunya gini, yang satunya Ya, gini. itu. Kan udah beda kan. Iya. Masa nanti ditemes bola basket sakit tangannya. Nah, sebenarnya kurang lebih kayak gitu aja. Jadi kita ketahui kapabilitas diri dan di mana kita bisa upgrade, cuman kita jangan terlalu berambisius gitu. Karena orang-orang yang sekarang terlalu banyak mengejar ambisi tanpa tahu kapabilitas dirinya kayak gitu. Dia mau ngejar level segini nih, tapi dia nggak bisa ternyata di situ. Akhirnya ya timbulnya kekecewaan, rasa capek, rasa lelah. Itulah kenapa banyak orang-orang yang kayak udahlah, kayaknya setahun ini aja lanjut ke pengurusannya. Periode depan biarlah orang lain. Nah kan sebenarnya di situ karena dia merasa kayak harusnya aku udah sampai sini nih, tapi kenapa aku nggak sampai sini ya? Nah, karena kapabilitas dia yang mungkin kurang atau mungkin kurang dipus lagi kayak gitu. Jadi ketahui batas diri dan juga ketahui memang minatmu dan porsimu itu di mana kayak gitu. Betul, memang organisasi menyediakan apapun, tapi ada loh organisasi yang memang ranah geraknya sudah diarahkan untuk kemana kayak gitu. Ya apalagi di dalam kampus lah, banyak sebenarnya ormawa selain himpunan kan sebenarnya. Nah, cuman ya balik lagi ke teman-teman, memilihnya itu fungsinya untuk apa, ataukah memang mencari tujuan pribadi di sana kayak gitu. Karena kalau ditanya tujuan pribadi, mungkin kami di sini nggak ada lagi tujuan pribadinya. Ya udah menghilangkan rasa ego semua kayaknya. Demi apa ya, menjalankan organisasi ini ya regenerasinya aman, terus semuanya berjalan baik-baik saja, agar apa yang selama ini dijaga itu tetap berjalan semestinya gitu loh. Nah mungkin itu sih kalau dari saya. Karena yang paling susah itu dijaga kan. Dijaga, karena yang paling susah itu menjaga. Menjaga. Berkembang itu relatif. Relatif. Tapi yang menjaga konsistensi itu Nah yang susah. konsistensi itu paling penting sih. Apalagi kita mengadakan suatu perubahan yang mungkin dapat menggebrak sistem yang lama ya Mas Ya. susah juga kan. Karena itu kalau emang kita menggebrak sebuah sistem yang lama itu sebenarnya gambling juga kan, pedang bermata dua kan. Ibaratnya kalau bagus ya gencar nih orang ngejar-ngejar semua, oke upgrade semua. Tapi kalau ternyata itu tidak cocok dan tidak relevan kan malah menghancurkan dari organisasi itu sendiri sebenarnya. Jadi kita menyesuaikan apa yang sudah ada, apa yang bisa kita inovasi, apa yang bisa kita rubah menjadi lebih baik kayak gitu tentunya. Ini tuh sih. Jadi improvisasi itu sangat penting ya Mas Betul. untuk suatu sistem menjadi lebih baik. Betul. Oke. Untuk Mas Didik, bagaimana sih cara memilih organisasi yang tepat sesuai minat dan tujuan pribadi, Mas? Oke, mungkin kalau secara tujuan pribadi ya kembali lagi kepada kapabilitas kita. Kayak kita mampunya di mana, kita ngerasa diri kita nih memiliki bakat di mana gitu. Tapi jangan sampai kita seperti dibilang Mas Akra tadi lah, kita bisa main volley, kita maksudnya kayak basket kan udah sangat berbeda. Mungkin secara apa ya, secara keolahragaan mungkin hampir sama. Tapi kalau secara untuk mendalami minat dan bakat kita itu kan sangat berbeda gitu loh. Dimana kita berorganisasi juga harus menerapkan hal itu juga. Kita pengen mungkin berkembang dalam segi mencari relasi yang lebih banyak. Mungkin kalau secara himpunan bisa ada kayak pengembangan sumber daya atau mungkin kastrat ataupun yang lainnya, kesma juga bisa kayak seperti itu. Jadi kita di mana benar-benar harus mengetahui diri kita ini mampunya secara diri itu di mana. Kita pengen masuknya kemana. Jangan sampai kita ingin masuk ke situ, kita nanti di dalamnya ternyata berbeda seperti ini, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Itu menyebabkan suatu orang ya bisa bilang kayak masyarakat lah, kayak udahlah cukup segini saja, nggak mau melanjutkan hal lagi. Karena mereka ngerasa aku tidak sesuai dengan apa yang kupilih. Jadi mereka salah tujuan, salah arah, seperti itu. Jadi kita benar-benar harus mengetahui kemampuan kita di mana kita nanti kalau semisal udah benar-benar memilih divisi ini sesuai dengan kemampuan kita kan pastinya dapat mengupgrade diri, tentunya juga dapat mengupgrade dari kinerja dari teman-temannya juga, yang lain juga kita bisa memberikan hal lebih untuk hal itu, seperti itu. Berarti kita harus mengenal dulu ya Mas, Mengenal organisasi dulu. seperti apa, sistem dan ruang geraknya di dalamnya seperti apa, agar kita itu nggak keteteran lah di dalamnya gitu. Iya, betul. Kurang lebih. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Bagaimana peran organisasi dalam pengembangan keterampilan kolaboratif dan kemampuan kerja tim? Mungkin dari Mas Bowo dulu. Jangan banget ya. Tapi aku simpulin ya, yang Oke. aku tangkap adalah gimana caranya organisasi ini untuk bekerja secara tim kan. Ya, dan juga mungkin
kolaboratif dengan yang kolaboratif. lainnya, mungkin dari lingkungan internal pun eksternal gitu. Kalau organisasi tuh yang pertama udah pasti kita harus bekerja secara tim, karena nggak mungkin kita melaksanakan sebuah kegiatan, sebuah organisasi itu hanya sendirian. Ya begitu pula dengan saya kan, sebagai ketua himpunan nggak mungkin saya ketua himpunan aja gitu loh, nggak ada wakilnya, nggak ada sekretarisnya, nggak ada bendahara. Masa saya tiba-tiba ngitung uang juru jalan sendiri dong, bingung nanti sayanya gitu. Yang pertama itu adalah sebuah kerja sama tim itu udah pasti terlaksana di saat kita berorganisasi. Nah, gimana caranya teman-teman aja untuk mengkoordinir semuanya itu kan otomatis saat kita bekerja sama otomatis ada pemimpinnya, dan gimana caranya kita mendengar arahan pemimpin, dan gimana juga caranya kita memberi masukan kepada pemimpin. Itu yang pertama. Terus juga sebagai pemimpin juga yang pastinya otomatis harus mengerti nih anggota-anggota yang dipimpinnya gimana agar terjalannya kerjasama yang bagus. Karena banyak nih organisasi-organisasi yang bisa dibilang kerjasama tapi hasilnya itu hanya sebatas sebuah profesional. Karena kalau kami di KMTE, profesional itu penting, tapi kekeluargaan itu juga nomor satu. Atau kebalik ya? Oh berarti kebalik. Kekeluargaan itu penting. Profesional itu penting. Oke, profesional itu penting. Apa kekeluargaan itu penting? Pokoknya profesional dan kekeluargaan itu harus berjalan seimbang. Berarti Jadi jangan sampai kita itu di saat bekerja hanya memikirkan tentang kekeluargaan, tapi tidak mengerti dengan cara profesional itu seperti apa. Karena salah satu visi saya untuk menjadi ketua himpunan adalah orang-orang di sini harus bekerja secara profesional, tapi jangan sampai lupa bahwasanya kita semua ini adalah keluarga, gitu. Terus juga untuk berkolaborasi. Pentingnya ada berkolaborasi adalah di saat kita tahu tujuan dari sebuah kegiatan itu apa, yang nantinya timbullah sebuah pola pikir yang dimana kita tahu juga nih organisasi-organisasi apa atau lembaga-lembaga apa yang di luar dari organisasi kita yang melaksanakan juga kegiatan-kegiatannya gitu loh. Jadi sehingga organisasi kita dalam melaksanakan sebuah kegiatan itu tahu gitu loh batasan atau untuk mencapai tujuan apa, yang dimana itu juga bisa kita collabkan. Kalau kita bahasnya entah itu himpunan, otomatis secara nggak langsung tidak jauh dari kata prodi, program studi, yang dimana program studi itu untuk menaungi himpunan kita, yang dimana himpunan dan program studi itu pasti punya tujuan yang bisa dibilang sangat beririsan lah, yang dimana juga kita bisa mengkolaborasinya, entah itu tujuan prodi ini mau kayak gimana kita bisa realisasikan di himpunan, tujuan himpunan kayak gimana bisa dibantu dengan prodi, paling kayak gitu sih, komunikasi sih dan riset kayak gitu. Riset bahasanya tinggi ya, riset, tapi kita nggak tahu. Riset dan komunikasi itu sangat penting lah untuk observasi, riset, terus juga analisis. Bahasa teknik banget ya. Bahasanya paling kayak gitu lah sih kalau dari aku. berarti profesional itu harus berjalan selaras dengan kekeluargaannya. Iya, Mas. kalau di KMTC seperti Profesional itu penting, tapi kekeluargaan tidak kalah penting. Iya, bener Kurang lebih banget. begitu. Oke, kalau dari Mas Cakra nih, bagaimana peran organisasi dalam pengembangan keterampilan kolaboratif dan kemampuan kerja tim? Oke, bagaimana dalam latih ya? Tentunya kalau kalian masuk organisasi, kalian belajar untuk menghargai orang. Kalau memang mau dihargai, menghargai orang terlebih dahulu gitu. Nah, jadi memang ketika kita masuk ke dalam organisasi, ya kita ketemu kepala yang berbeda dan juga watak yang berbeda, dan kita berusaha untuk menyatukan itu sebagai tim kayak gitu, sebagai satu kesatuan kayak gitu. Nah, dari situ kita belajar bahwasannya untuk mengambil sebuah keputusan ataupun memberikan sebuah argumen, kita harus menimbang juga dari pendapat teman-teman yang lain, dari keputusan teman-teman yang lain. Apa nih yang kira-kira memang menyatukan kita dan cocok nih buat kita jadi satu visi, satu misi kayak gitu. Nah, tadi saya notice dari Mas Bowo, di mana memang melatih tentang bahwasannya profesionalitas itu penting, kekeluargaan juga penting. Nah, jadi memang kami di himpunan itu kan ranah geraknya seperti itu. Kami sebuah keluarga, tapi juga kami harus bekerja secara profesional. Cuman yang prinsip yang saya pegang, kalau memang kita profesional sebagai keluarga, simple deh. Emang kalian sebagai keluarga menyusahkan keluarga kalian yang lainnya. Sebenarnya timbulnya kayak gitu aja. Kalau emang kalian ngerasa keluarga, jangan menyusahkan keluarga yang lain kayak gitu. Bukan malah aku susah nih, aku gak mau ini nih. Kalian malah enak-enakan. Yang lain malah kayak ya udahlah dia saudaraku kok, aku santai aja lah kayak gitu. Nah, itu justru yang malah yang salah sebenarnya. Kan banyak mispersepsinya itu di sana. Jadi jangan mentang-mentang kita sebutnya keluarga, semuanya enak-enakan aja. Ya ada dia kok yang backup gini-gini segala macam. Ya jangan kayak gitu. Nah, sebenarnya itu. Jadi poinnya tadi yang pertama komunikasi. Yang kedua itu saling menghargai aja. Jadi bekerja sebagai tim, kalau kalian nggak ada komunikasi ya gimana mau gerak. Terus kalau soal saling menghargai ya, kalau semuanya ego semua pengen nyiptain apa ya, bentuk tujuan sendiri semua, ya pecah organisasinya kayak gitu. Jadi benar-benar harus jadi satu kesatuan sih. Itu kalau menurut aku.
Berarti intinya kita harus memperlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan ya Mas. Betul. Nah kalau dari Mas Didik sendiri nih, bagaimana peran organisasi dalam pengembangan keterampilan kolaboratif dan kemampuan kerja tim, Mas? Oke, mungkin kalau secara apa ya, kerja tim. Jadi menurutku dalam satu tim ya tadi seperti dibilang, kita tidak boleh merasa kayak dibilang udahlah nanti misal kita udah kebentuk tim nih, kita ya aku mau enak-enakan aja, kan ada tim yang lain juga. Itu sebenarnya nggak boleh seperti itu. Itu salah satu juga satu kinerja tim itu menjadi yang lain malah ikut malas-malasan juga, nggak ada timbulnya rasa kayak ingin bertanggung jawab ataupun seperti apa. Jadi dimana ya menghargai orang lain itu juga penting. Kita harus bisa dimana diri kita ini harus mau menghargai orang lain juga, tidak hanya ingin dihargai saja. Karena kalau kita merasa hanya ingin dihargai, ya orang lain pasti tidak akan menghargai kita. Itu salah satu pemecahan dalam kerja tim. Terus kalau menurutku juga mungkin dalam kerja tim pastinya ada seorang kepemimpinan ya. Kita tentunya harus paling enggak kita bisa menyatukan suatu tujuan itu. Jadi tujuannya satu. Tapi mungkin kalau jalannya berbeda itu tidak masalah lah menurutku, karena yang penting tujuannya tetap satu itu. Jadi dimana tentunya dalam tim kan tidak hanya satu kepala. Betul. Yang susah itu adalah menyatukan jalan mereka. Yang penting tujuannya sama. Kalau menurutku seperti itu secara kerja tim ya. Terus kalau secara kolaborasi ya, yang pentingnya komunikasi. Secara kalau kolaborasi kita harus benar-benar menyatukan komunikasi kita. Tidak boleh adanya miskomunikasi, di mana miskomunikasi itu nanti kan bisa menyebabkan di mana tujuan kita pasti bakal berbeda. Mungkin dari orang ini inginnya seperti ini, tapi orang ini tidak melaksanakan ini, tapi kan bisa menyebabkan suatu tujuan itu tidak tercapai. Seperti itu sih. Berarti kolaborasi itu harus membutuhkan apa ya, komunikasi yang yang sama lain, kolek. Oke, dan ini pertanyaan yang mungkin ada korelasinya nih sama pentingkah organisasi mahasiswa saat ini. Kenapa sih Mas kalau mahasiswa teknik ya, terutama spesialis teknik itu kurang tertarik dalam berorganisasi Mas? Maksudnya mereka itu lebih ke let it flow, ya udah gitu. Aku jadi mahasiswa yang udah bener kuliahnya kayak kurang mementingkan organisasi. Mungkin apa sih penyebabnya gitu? Mungkin dari perspektif Mas-mas pemimpin lembaga sekalian. Mungkin dari Mas Didik bisa dijawab dulu. Oke, mungkin kalau dari aku pribadi ya, dia ngerasa di mana dirinya itu hanya ingin di sini untuk kuliah saja. Kayak ya udahlah aku ikut kuliah di sini, kuliah aja gitu. Intinya mereka mungkin ini kembali ke diri pribadi ya. Dia tuh ngerasa mungkin kayak kurang memiliki tidak memiliki rasa untuk bisa membangun lah. Kayak kurang memiliki rasa memiliki suatu organisasi itu, rasa memiliki di mana dia berkecimpung dalam kuliah itu salah satu juga menurunkan peminat dia untuk berorganisasi juga. Terus di mana dia ngerasa dalam organisasi itu kayak monoton gitu-gitu aja, tidak ada mungkin perubahan, tidak ada inovasi, tidak ada kayak hal yang bisa didapatkan dari mereka. Kayak kegiatannya mungkin setelah event itu aja, tidak ada perubahan, tidak ada kayak ajakan dari teman-temannya yang mungkin kating-katingnya atau kakak tingkatnya, alumni-alumni mereka ngajak dia untuk ayolah organisasi, terus ayolah coba di sini ini enak loh, kayak gitu loh. Jadi mereka ngerasa di mana dirinya tuh tidak memiliki rasa untuk rasa mencintai dari suatu suatu dalam organisasi itu sendiri, kayak kurang memiliki rasa lah, kurang. Berarti ini ya Mas, mahasiswa itu kurang minat karena mungkin program dalam lembaga itu mungkin terlalu repetitif, atau mungkin terlalu yaudah mungkin seperti tahun yang lalu gitu, seperti itu aja, mungkin begitu ya Mas kurang lebih ya. Oke, kalau dari perspektif Mas Bowo sendiri, kenapa sih mahasiswa itu especially di teknik itu kurang minat gitu dalam bergabung dalam mungkin himpunan ataupun organisasi di tingkat fakultas maupun program studi? Kalau kita bicaranya mahasiswa sekarang ya, otomatis secara nggak langsung kita nggak bisa memungkiri bahwasanya penyebaran media sosial, yang dimana banyak dari media sosial sekarang itu menyebarkan berita yang dimana konotasi negatif sih terhadap organisasi itu. Jadi sehingga membuat orang-orang yang sebelumnya tidak pernah melaksanakan organisasi atau tidak pernah mengikuti sebuah organisasi, ya karena mendapatkan berita yang seperti itu, ya seolah-olah udah kayak nanti kalau seandainya saya mengikuti organisasi udah pasti template nih bakal kayak gini nih, kayak
abang dah, hormat abangku kan kayak gitu kan biasa apa ya sebuah media-media yang dimana menggoreng sih berita-berita yang dimana dulu-dulu memang seperti itu. Mungkin ya sekarang kalau kita bahasnya di teknik ya, apalagi teknik UMY sangat jauh banget sih dari kata-kata seperti itu ya. Jadi ya benar-benar kita sesuai dengan nama kita yang di awal KMFT, Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik, yang dimana semua himpunan di dalamnya, semua organisasi di dalamnya pasti bekerja secara keluargaan. Jadi sehingga juga menimbulkan ya stigma-stigma negatif terlebih dahulu lah terhadap mahasiswa-mahasiswa baru ataupun mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya tidak pernah melaksanakan organisasi, sehingga minimnya atau turunnya minat terhadap organisasi. Terus juga sekarang itu tadi benar kata Mas, template. Banyak organisasi yang sekarang tuh kegiatan-kegiatannya template. Jadi sehingga tidak ada perubahan di dalamnya, tidak ada inovasi-inovasi di dalamnya. Terus juga mungkin ya banyak dari orang-orang yang dulu sebelumnya SMA, mereka itu karena SMA dan dunia perkuliahan itu sangat berbeda. Di saat SMA kita itu ibarat disuapin makan lah, disuapin makan, nilai itu kita yang ditanya, tugas-tugas itu kita yang ditanya. Dan di saat perkuliahan itu mereka shock gitu loh, kok tugas nggak pernah ditanyain nih kapan ngumpulin gitu loh, kok tiba-tiba disuruh nyari jurnal, disuruh nyari ini tanpa adanya suapan terlebih dahulu gitu loh, tanpa ada pemberian materi terlebih dahulu, sehingga membuat mereka itu udah terlalu terbebani sehingga juga tidak pernah tidak ingin mencoba hal yang baru. Karena juga kadang bisa dibilang banyak orang itu terkurung lah dalam sebuah zona nyamannya. Nah itu juga salah satu tujuan saya sih kenapa saya kuliahnya di Jogja, karena asal saya itu dari Pontianak kan, Kalimantan Barat. Sehingga kalau pemikiran saya waktu itu di saat saya hanya berkuliah di Pontianak saja, di tempat asal daerah saya saja, ya membuat saya hidup di dalam zona nyaman gitu loh. Hidup dalam zona nyaman sehingga kayak saya pergi keluar dari kota saya untuk ya lebih survive lah. Dan alhamdulillah juga ketemu circle yang baik, terus juga mengarahkan ke organisasi. Dan tak luput pula ya, organisasi itu atas ajakan sih. Karena di saat kita tumbuh di sebuah lingkungan yang bagus, sebuah lingkungan yang berorganisasi, ya otomatis ya nggak langsung kita juga pasti ikut ke dalam sebuah organisasi tersebut. Paling kalau dari saya itu sih. Berarti tergantung sama lingkungan ya Mas. Iya, tergantung bagaimana lingkungan. pinter-pinter kita nyari lingkungan yang Iya. baik dan mensupport kita. Bener banget. Oke, kalau dari perspektif Mas Cakra nih, kenapa kurangnya minat di mahasiswa teknik itu untuk bergabung dalam organisasi, Mas? Oke, mungkin berbicaranya secara universal mahasiswa ya. Kalau secara teknik sebenarnya kayaknya mungkin ada beberapa yang mengalami, ada beberapa yang tidak. Jadi yang bisa saya bicarakan bahwasannya kebanyakan orang-orang itu berpengaruh dari dampak media sosial sama dampak lingkungan. Pertama, kenapa media sosial? Mungkin lihatlah FYP di TikTok atau gimana yang membicarakan tentang organisasi itu bikin capek segala macam, apalagi mungkin yang lagi heboh tentang video sastra mesin kayak gitu kan. Kan itu kan Hormat abang dah. itu kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya oke, positif, mungkin seru, timbul oh kayaknya seru nih kuliah di teknik. Mungkin iya kalau orang ngambil ke sana kan. Tapi kalau yang ngambil negatif kan, waduh kalau kenal senior kayak gini banget ya nanti ya. Nah, kan itu kan yang menimbulkan hal-hal yang takutnya kan negatif kayak gitu kan. Nah, terus juga orang-orang merasa bahwasannya itu tuh ngabisin waktu doang kayak gitu. Terus kayak bakal capek banget. Sebenarnya kita tidak menyalahkan kalau memang kalian itu tidak mau masuk ke dalam organisasi ya. Apalagi mungkin aku berbicara di HMS ya, di HMS FTUMY, kami tidak menyayangkan kalau memang kalian tidak mau bergabung menjadi pengurus organisasi, pengurus HMS. Tapi kami berharap gitu loh kalau memang kalian bisa melanjutkan, karena kami yang sudah terjun di dalam ini merasakan banget dampak positifnya. Kayaknya gak ada deh yang keluar dari kepengurusan kami itu malah dapat negatif semua, itu gak ada yang aku rasa ya. Jadi orang-orang itu ya monggo sebenarnya, kalau memang tidak tertarik ya tidak apa-apa, kalau mau tertarik ya silakan masuk bergabung kayak gitu. Karena sejatinya yang aku bilang tadi di awal bahwasannya orang berkuliah ini tuh yang dipunyain harus 3 sebenarnya. Skill, prestasi, koneksi kayak gitu. Minimal 3 ini satu aja punya kayak gitu. Kalau udah 3 nih nggak punya, kamu hidup di teknik ya sekarat gitu loh. Udah nggak punya skill, nggak prestasi nggak ada. Apalagi di teknik, tewas sudah selesai hidupnya kayak gitu kan. Nah sebenarnya itu. Jadi kalau emang kalian mau contoh mau punya skill sama prestasi aja ya monggo kayak gitu. Tapi kalau kalian mau punya koneksi lewat organisasi ya monggo kayak gitu. Minimal ya ada lah di antara 3 ini sebenarnya. Dan menurutku organisasi itu menyediakan ketiga-tiganya kayak gitu.
Karena tidak menutup kemungkinan banyak mungkin teman-teman di sini tahu istilah asisten dosen ya, asdos. Iya. Nah, jadi banyak asdos itu yang jadi pengurus juga kok gitu. Dan mereka benar-benar membantu teman-teman pengurus sebenarnya di dalam itu. Nah, itu yang mungkin orang-orang yang tidak tergabung itu tidak merasakan kayak gitu. Tapi kami yang aku pribadi yang menjalankan periode kemarin sebelum menjabat menjadi ketua umum itu merasakan di mana pengurusku, koorku terutama, sekretaris divisiku itu menjadi asisten dosenku sendiri, benar-benar ngerasa apa ya, ada privilege lebih gitu loh menjadi sebuah pengurus. Kita kayak dikasih tahu tentang ini lebih satu langkah lah kayak gitu daripada teman-teman yang lain. Dan tentunya kita sebarkan juga ke teman-teman yang lain. Cuman kan menjadi info utama, menjadi jalur utama untuk bagi info itu kan enak banget kan kayak gitu kan sebenarnya. Nah, itu yang kayaknya orang-orang kurang dapetin, cuma dapet stigma capeknya lah, terus stigma aduh pulang malamnya lah, mikirlah inilah. Mungkin juga ada beberapa penampilan dari teman-teman yang habis rapat tuh udah sempoyongan, mata beler gitu kan. Karena ya memang sejatinya sebenarnya capek sebenarnya, emang capek, cuman kita terbiasa dengan itu. Ya kayak mungkin Mas Bowo, Mas Didi, kayak ini podcast nih nanti jam 8, jam 9 rapatnya bisa. Jam 10 nanti belum ada lagi telepon urgent gitu kan dadakan. Nah, itu yang benar-benar kami kayak udah terbiasa lah dengan hal itu. Dan itu sebenarnya seru kayak gitu. Bukan lagi hal yang jadi bikin capek buat kami. Itu yang kami ya biasakan lah kayak gitu. Barat kalau dulu tuh HP tuh bisa mode DND. Bisa silent, bisa mati. Kalau sekarang itu kayak Nggak HP-nya bisa. harus 24 jam nih nyala terus nih. Saya kalau mode DND selesai saya. Kayak ibarat 1 jam mode DND tiba-tiba, kok banyak chat. Jangan kan mode DND, habis paket pun jangan. Ya sekarang tuh Jangan kayak habis paket, jangan habis baterai. paket harus selalu sedia. Terus juga baterai itu Harus kayak full. kita di mana-mana harus bawa casan gitu. Bawa casan. Harus Itu bawa tuh, bawa casan tuh. casan gitu. Jadi Karena kayak takut jangan ada kabar gitu. jangan pernah sampai kita tuh malah ditungguin orang Ya. kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Itu seru loh padahal. Cuman orang mungkin gak dapet situnya. Oke, mungkin podcast kali ini mungkin kita tutup, dan sebelum kita tutup aku pengen nanya nih kesan dan pesannya untuk adik-adik yang mungkin sedang dalam organisasi maupun adik-adik ya mahasiswa yang Ya, mungkin teman-teman mahasiswa lah. Iya. Teman-teman mahasiswa. Oke. teman-teman semua yang mungkin udah dalam bergabung dalam sebuah organisasi ataupun yang mau bergabung dalam organisasi, mungkin kesan dan pesannya Mas, mungkin dari Mas Cakra dulu. Saya. Ya. Mungkin kalau dari aku, mana kameranya ini ya? Iya. Oke, asik. Kalau dari aku, ketika kalian ingin memberikan sesuatu, sesuaikan dengan kapabilitas diri kalian dan juga belajarlah banyak-banyak hal dan berikan hal yang lebih bermanfaat lagi kepada orang lain. Mungkin itu dari aku. Oke, kalau dari Mas Didik dulu, bagaimana kesan dan pesan untuk teman-teman semua yang sedang di organisasi maupun mau ikut atau join di dalam sebuah organisasi, Mas? Oke, mungkin kalau secara buat teman-teman yang sedang sekarang berorganisasi ya, jangan lupakan tujuan kalian waktu awal ingin berorganisasi. Mungkin buat teman-teman juga yang ingin bergabung dalam organisasi, tentunya lihat dulu kapasitas kalian, lihat dulu kemampuan kalian di mana. Jangan sampai kalian salah memilih ataupun salah memilih organisasi lah ataupun divisinya. Tentunya kalian nanti masuk ke situ pastinya punya tujuan. Nah, kalau bisa benar-benar capai tujuan itu dan berikan hal yang terbaik dari yang kalian punya. Mungkin seperti itu. Oke, dan kesan pesan dari Mas Bowo apa nih? Panjang ya. Sedikit beban ya karena harus beda dari dua sebelumnya. Itu dia. Paling kalau dari aku satu sih yang selalu aku gaungkan ya, selalu aku bicarakan terhadap pengurusku juga yang sekarang adalah bebas kalian tuh di mana aja untuk berkembang, bebas di mana aja kalian untuk memilih organisasi, tapi jangan sampai lupa bahwasanya jauh-jauh kalian datang dari kampung halaman, dari asal daerah kalian, jangan sampai kesempatan yang udah kalian dapatkan ini hanya untuk menghabiskan waktu kalian di saat hanya perkuliahan aja gitu loh. Sehingga ya kalian tuh nggak punya tempat atau wadah lain untuk mengembangkan soft skill kalian, karena sejatinya setiap orang itu harus bisa menjual diri. Menjual diri dalam artian apa? Ya kalian itu harus punya apa dari diri kalian itu yang harus kalian jual gitu loh. Entah itu dalam segi public speaking kalian, cara pemikiran kalian kritis, atau enggak ya seperti yang bisa kalian dapatkan lah di organisasi. Jangan sampai lupa gitu loh bahwasanya jangan menghabiskan waktu kalian itu hanya untuk kuliah, nongkrong, atau enggak kuliah pulang. Jadi gunakan juga waktu-waktu kalian selama kalian berkuliah itu untuk mengeksplor diri kalian pribadi sih. Ini kalau dariku kayak gitu aja. Oke.
kurang lebih itu kesan dan pesan dari ketua-ketua lembaga di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya Cahyartum Pemayor sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Cakra sebagai ketua lembaga himpunan mahasiswa sipil dan juga Mas Bowo sebagai pemimpin keluarga mahasiswa teknik elektro dan juga Mas Didik sebagai ketua lembaga himpunan mahasiswa mesin. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas mungkin salah kata atau khilafnya. Saya akhiri. Terima kasih. Udah Mas. Oke. Ayo gue tuh sumpah. Aku juga mau tanya. Kebelet kami sumpah.